Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya harus berterus terang nih di awal-awal ya. Yang pertama, saya bukan ustadz. Nah, itu dulu yang harus disepakati sama-sama. Saya khawatirnya nanti ekspektasi dari Bapak dan Ibu terlalu tinggi buat saya gitu. Jadi dari awal sudah saya sampaikan ke Mas Ahmad Jalani bahwa saya ini bukan ustadz nih ya, bagaimana nih membicarakan ini. Nah, saya karena amanah dari ayah dan bunda, saya menemani malam ini. Nama saya Irwan Renaldi, ayah dan bunda ya. Jadi pekerjaan saya praktisi sebenarnya di dunia pengasuhan anak-anak. Jadi saya sekitar 25 tahun yang lalu saya mendirikan yayasan bersama kakak saya namanya Ibu Eli Risman Musa. Jadi kemudian yayasan itu katanya itu yayasan parenting pertama di Indonesia. Nah, kita bergerak di dunia parenting, kemudian saya mendirikan yayasan juga dengan Kak Seto, kemudian saya ikut juga dengan yayasannya Ustadz Benri Jaisurrahman. Nah, pekerjaan saya setelah 15 tahun terakhir ini lebih banyak sebenarnya saya menemani para ayah gitu. Jadi saya lebih konsentrasi sebenarnya di kalau orang menyebutnya dunia fathering, dunia keayahan gitu ya, ayah bunda ya. Kenapa saya konsentrasi di sana? Karena banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga di Indonesia ini. Salah satu penyebabnya adalah karena faktor dari kaum saya nih, ayah dan bunda. Jadi kaum laki-laki nih ya, kaum laki-laki dari kaum ayah gitu. Terakhir ini ayah dan bunda, kebanyakan anak-anak kita yang mengalami depresi, khususnya di pandemi ini, anak kita itu sudah mencapai angka 14 juta yang mengalami depresi gitu. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah karena faktor dari ayah sebenarnya, dari peran ayah. Dan kemudian tingkat perceraian juga sangat tinggi karena faktor dari tidak terlalu berperannya peran ayah di dalam rumah tangga kita. Nah, itu pekerjaan saya, ayah dan bunda, dari hari ke hari menemani para ayah dan para anak-anak itu di dalam urusan pengasuhan mereka. Kemudian saya nulis buku, beberapa buku lah gitu ya, tapi buku yang sangat sederhana sekali. Kemudian hampir semuanya buku tentang ayah. Kemudian membuat beberapa program-program agama di televisi. Mungkin ayah bunda pernah dengar dan pernah lihat namanya Pildacil ya, Pildacil, ada Hafiz Quran. Kemudian saya apalagi ya, itulah yang banyak saya kerjakan ayah bunda. Sehari-hari saya menemani komunitas-komunitas ayah. Ada komunitas ayah tukang ojek, komunitas ayah super taksi, komunitas ayah security, ada komunitas ayah ada ayah offshore, ada ayah sopir angkot, dan lain-lain. Nah, itu pekerjaan saya hari-harinya seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti suatu saat bertemu saya misalnya di pangkalan taksi, nah ada kumpul-kumpul dengan super taksi, nah itu pekerjaan saya. Jadi super taksi lagi nggak narik, nah saya kumpul sama super taksi, terus bahas apa yang bisa super taksi lakukan terhadap anak-anaknya. Karena saya berpikir semua orang punya hak, meskipun secara ekonomi mungkin super taksi nggak terlalu menguntungkan ya, nggak terlalu banyak menghasilkan, tapi berhak juga untuk memberikan terbaik buat anak-anak. Itu mungkin ayah dan bunda yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustadz Sofwan? Iya, baik, iya, alhamdulillah. Saya semakin deg-degan kalau dipanggil Ustadz nih, Ustadz Sofwan. Ayah, panggil ayah ya, lebih dekat ayah ya, lebih dekat ayah. Ya, jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya untuk share ya, bapak saya, senior-senior saya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, tolong diingatkan saya. Saya izin share untuk materi ini. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dunia parenting itu, di dunia pengasuhan itu,
kalau kita berumah tangga itu ada hal yang paling utama kita kerjakan lebih awal. Nah, katanya kalau dalam ilmu pengasuhan nih Bapak dan Ibu ya, yang pertama itu adalah kita ketika awal menikah itu sang kowam ini, sang bapak sudah harus memimpin ya, memimpin istrinya untuk menentukan roadmap pernikahan. Jadi roadmap pernikahan itu apa ya kira-kira Bapak Ibu ya? Kemana sih kita menuju rumah pernikahan kita mau dibawa kemana gitu ya? Karena ayah dan bunda, lagi-lagi saya membatasi diri ini di ilmu ke pengasuhan, karena nanti rumah tangga yang dari awal tidak punya tujuan itu agak susah nanti pengaruhnya kepada tidak hanya kepada bagaimana cara dia membangun rumah tangga, pengaruh yang paling besar itu adalah nanti kepada anak-anaknya dalam pengasuhan. Jadi orang yang kalau misalnya sudah menikah setahun, 2 tahun, 3, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah punya anak, tapi ketika ditanya oleh istrinya, Mas, kita mau kemana sih sebenarnya? Nah, jangan-jangan sampai si Masnya menjawab lah, emang mau kemana gitu ya? Selama ini saya mau ke Ragunan doang gitu ya. Nah, yang saya tuh ke Ragunan doang, nggak pertanian maksudnya gitu ya. Nah, ayah dan bunda, sedangkan kita ke kantor aja kita harus punya roadmap ya, punya peta jalan. Nah, diyakini dalam pengasuhan itu, ayah bunda, dalam pernikahan itu, orang yang sudah menentukan roadmap pernikahan itu, dia agak lebih gampang menjalankan rumah tangganya. Gitu. Nah, roadmap pernikahan itu, saya mohon izin, lagi-lagi saya mohon izin nih, bapak-bapak yang sudah senior, ingatkan saya kalau salah. Di dalam konteks agama Islam itu, roadmap pernikahan itu, kan kita harus menentukan dulu tujuan rumah tangga ini apa. Lagi-lagi, kata para ahli, para ulama itu, bagusnya di 5 tahun awal pernikahan kita sudah kita tentukan kemana tujuan rumah tangga ini, sehingga ketika nanti rumah tangga ini diamanahkan Allah punya anak, 1, 2, dan 3, dan sudah jelas gitu mau diarahkan kemana rumah tangga kita ini. Nah, seingat saya, ayah dan bunda, rumah tangga kita ini kalau di dalam pengasuhan itu, roadmap rumah tangga kita ini, roadmap pernikahan itu, ini adalah ujungnya adalah Ar-Ra'd 23 itu, gitu ya bunda ya. Jadi masuk surga bersama sekeluarga. Jadi itu dulu yang kita pasang. Ini sebenarnya tanggung jawab si kowam, tanggung jawab si bapak sebenarnya dari awal. Jadi dia katakan kepada istrinya gitu, Dek, aku sebagai kowam gitu ya, setelah hijab kabul itu, aku sebagai kowam, sebagai pemimpinmu, sebagai nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mempertanggungjawabkan bahtera rumah tangga ini. Aku mengatakan aku akan membawamu insya Allah ke Ar-Ra'd 23 gitu, ke surga Aden gitu ya bunda ya. Dan nanti di surga itu kita akan bertemu. Surga Aden itu kan sebuah surga yang nanti semua orang ketemu di sana. Suami, istri, anak, mertua, mantu, besan semua ketemu di sana. Nah, apa yang disebut dengan roadmap pernikahan itu, kalau kita sudah menentukan tujuan, nah dari kita awal menikah sampai kita mencapai tujuan itu, itulah yang kita membuat roadmap pengasuhan. Jadi seperti apa peta jalannya. Nah, secara ilmu parentingnya ya bunda, itu kita bagi 5 tahap sebenarnya. 5 tahap itu. 5 tahap yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sampai nanti kita insya Allah takdirkan masuk surga bersama. Nah, dalam 5 tahap ini akan ditentukan di tahap yang pertama. Biasanya itu 5 tahun awal pernikahan. 5 tahun awal pernikahan itu sangat menentukan seperti apa nanti rumah tangga ini ke depan. Gitu bunda ya. Di 5 tahun awal pernikahan itu akan terlihat seperti apa kowamnya memimpin, seperti apa persoalan-persoalan yang dialami oleh kowamnya, kendala-kendala yang dialami oleh kowamnya, apakah kowamnya ini bisa memimpin atau tidak. Itu terlihat di 5 tahun awal pernikahan. Iya bunda ya. Nah, di 5 tahun awal pernikahan itulah sang kowam mengatakan kepada istrinya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Gitu ya bunda ya. Jadi kan dulu kita awal-awal laki-laki kan ngomong sama istri kita gitu, Dek, kamu ini pakaianku, aku pakaianmu. Gitu ya. Aku ini punya banyak kelemahan-kelemahan dan aku ditakdirkan Allah punya banyak kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan itulah yang akan menjagamu insya Allah sampai nanti Allah takdirkan kita punya anak dan sampai nanti aku bawa kamu ke surga gitu ya, di surga Aden itu. Nah, aku juga punya kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu ayah dan bunda, kita si Koamin ini bilang sama istrinya gitu ya, kamulah yang ditentukan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah untuk menemaniku membayar semua kelemahan-kelemahanku ini. Nah, kalau di ilmu pengasuhan itu namanya utang pengasuhan ayah dan bunda atau luka pengasuhan. Jadi maksudnya gini, kepribadian saya sekarang ini gitu ya, yang kalau istri saya bilang, abang sih orangnya pemarah, sumbu kompornya gampang meledak, abang orangnya pengecut, abang orangnya nggak bertanggung jawab gitu. Nah, kepribadian semacam itu yang sudah ada di umur saya sekarang ini, itu penyebabnya bukan karena
umur saya sekarang ini, terjadi di umur saya sekarang ini, tetapi itu penyebabnya seperti apa saya dulu diasuh di umur 0-19 tahun atau 0 sampai 18 tahun. Gitu ya Bunda ya. Nah itulah yang tadi saya sebutkan, kalau kita awal menikah, di 5 tahun awal pernikahan itu kita sudah sebutkan kepada pasangan kita, Dek, aku kelemahanku seperti ini. Nah ya misalnya seperti aku penakut orangnya, suka ngeles aja, nggak suka menghadapi masalah. Aku suami yang suka nunda-nunda gitu. Nah semuanya ini Allah takdirkan engkau lah yang akan nanti penutup aibku. Nah gitu ya Bunda ya. Nah itu yang kita maksud dengan roadmap pernikahan ya Bunda. Nah nanti di roadmap pernikahan di tahap yang kedua itu adalah ketika Allah mengamanahkan anak kepada kita. Nah, di situ kita juga harus mulai ngatur tuh ayah bunda karena secara psikologis nanti si istri akan lebih sibuk mengurus anaknya daripada mengurus suaminya. Nah, disitulah pemahaman suami sudah suami-suami yang punya masalah yang mengatakan kenapa sih sekarang teh manis nggak diambilin gitu lah, bagaimana ngambil teh manis lah, anaknya udah 2 udah ada 3 gitu ya. Nah, suami yang tidak paham tentang apa yang pembagian peran di dalam rumah tangga nanti akan jadi persoalan di dalam harmoni rumah tangga. Baik, nah, ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal alasan kenapa kita bicarakan roadmap pernikahan ini. Alasan yang pertama adalah amanah akhirat. Amanah akhirat itu adalah seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di At-Tahrim ayat 6. Ini ayah bunda sudah sangat paham lah ya tentang ini. Ya, sering ayat-ayat ini digunakan oleh para ulama-ulama yang mengurus persoalan terbitul aulad, sering mengatakan bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi para ayah. Karena nanti kelak kemudian hari, kata Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Terbitul Aulad Islamiyah, nanti kita ini, kaum laki-laki ini akan berdiri paling depan, akan ditanya sama Allah, akan minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya itu yang pertama adalah pertanggungjawaban kalau hubungan dengan pengasuhan. Pertama pertanggungjawabannya sebagai seorang wali ya, sebagai seorang suami. Bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana dia menjaga akidah istrinya, menjaga adab istrinya, menjaga akhlak istrinya. Nah yang kedua adalah amanah dari para suami yang akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bagaimana dia membesarkan anak-anaknya. Ada 2 hal nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, pertumbuhan anaknya itu bagaimana dia mempertanggungjawabkannya. Kalau pertumbuhan itu ayah dan bunda sangat berhubungan dengan tubuh anak-anak kita. Jadi maksudnya begini, nanti akan ditanya sama Allah, itu uang dari mana gitu ya. Bakal makan anakmu, minum anakmu dari mana gitu ya. Itu kemarin uang dari mana itu gitu ya bunda ya. Uang markup kah, uang apakah gitu. Nah nanti kita akan bertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Pertama adalah amanah pertumbuhan. Nah, yang kedua yang akan ditanya sama Allah SWT bagi para suami dan istri, khususnya suami adalah amanah perkembangan. Nah, ayah bunda yang milik Allah SWT di dalam pengasuhan anak itu ada 5 amanah, 2 amanah pertumbuhan perkembangan, tetapi nanti dikembangkan menjadi 5 amanah. Nah, 5 amanah ini akan ditanya sama Allah. Kita akan bertanggung jawaban. Yang pertama, bagaimana kamu wahai para ayah dan para ibu mengembangkan amanah yang namanya amanah spiritual, agama anakmu. Siapa yang mengajarkan Al-Quran, berapa kali kamu mengajarkan Al-Quran, apakah kamu mencontohkan, kamu mau sholat subuh di mana, kemudian sunnah-sunnah kamu lakukan atau tidak. Nah begitulah ayah bunda ya. Siapa yang mengajarkan Al-Quran, berapa banyak kamu baca Al-Quran sehari dan semalam, begitulah nanti akan ditanya Allah SWT. Yang kedua adalah amanah emosional. Amanah emosional ini yang mengajar tentang bagaimana menolong orang, bagaimana berbagi, bagaimana empati, bagaimana sederhana, bagaimana bertanggung jawab. Nah, siapa yang mengajarkan ini ke anakmu? Yang ketiga adalah yang akan ditanya itu amanah intelektual. Maksudnya Allah memberikan akal kepada anak-anak kita, bagaimana kita memberdayakan akal anak kita itu. Kita menyekolahkan anak kita gimana gitu. Yang keempat adalah bagaimana amanah sosial. Sosial itu bagaimana kita melatih anak-anak kita berhubungan dengan orang lain. Yang tiga adalah amanah fisikal. Baik, itu alasan pertama kita ya dan bunda ya. Mohon maaf nih, agak terlalu serius-serius di malam-malam gini ya, ya bunda, mohon maaf. Yang kedua adalah amanah. Kalau ini amanah akhirat ini amanah yang berhubungan dengan keluarga ya bunda ya. Yang kedua adalah amanah yang berhubungan dengan anak-anak kita, yang juga adalah pintu yang terbesar membuat keluarga itu tidak harmoni karena persoalan anak-anak ya. Apa amanahnya? Allah mengamanahkan kepada kita dan surah An-Nisa ayat 9 itu bahwa kalau kamu punya anak, jangan meninggalkan anakmu anak-anak yang lemah. Nah, anak yang lemah itu seperti apa ayah dan bunda? Anak yang lemah itu setidak-tidaknya adalah
urutannya usia biologisnya lebih mendahului usia psikologisnya. Itu anak yang lemah. Jadi umur KTP-nya lebih dulu dari umur perkembangan jiwanya, gitu ya Bunda ya. Umur KTP-nya lebih tua daripada bagaimana dia menyelesaikan masalah. Nah, itu yang sebenarnya tidak dikehendaki dalam kita mengasuh anak-anak kita. Nah, yang bagus itu dalam mengasuh anak-anak adalah ketika umur psikologisnya lebih dahulu dari umur biologisnya. Gitu ya Bunda ya. Kalau umur biologisnya 18 tahun, bagusnya umur perkembangan jiwanya di atas 18 tahun. Nah, itu berarti kita sukses dalam mengasuh anak-anak kita. Nah, yang sekarang terjadi ayah bunda sepanjang saya bekerja di pengasuhan, banyak sekali kita, saya terutama ya, saya kelemahan saya dalam mengasuh anak-anak adalah usia biologis anak-anak itu lebih dahulu dari usia psikologisnya. Gitu ya bunda ya. Kalau umur anak saya 18 tahun, tapi kalau nanti pulang dari sekolah, pulang dari kuliah, dia lihat tidak ada makanan di meja makan, itu cara dia menyelesaikan masalah seperti anak umur 10 dan 11 tahun. Ya itu yang kita sebut meninggalkan generasi yang lemah, ayah dan bunda ya. Dan kita nggak mau seperti itu. Langkah sedihnya kita, ayah dan bunda, kalau kita sudah habis kerja habis-habisan, pergi pagi, pulang sore, pulang malam, tapi anak-anak kita tumbuh usia KTP-nya itu melebihi dari usia psikologisnya. Udah umur 18 tahun tapi nggak bisa bertanggung jawab. Udah umur 19 tahun tapi nggak bisa peduli dengan orang lain. Umur 20 tahun tapi nggak ada adabnya. Nah, gitu ayah dan bunda. Dan kita nggak mau meninggalkan anak semacam ini. Baik. Nah, apa yang kita perlu pahami di dalam kita membuat roadmap pernikahan agar kita mendapatkan harmoni dan berumah tangga ini, ada 3 hal yang penting kata para ulama dan para ahli ayah dan bunda yang kita perlu pahami supaya kita bisa membuat roadmap dan kita berharmoni dalam rumah tangga. Yang pertama dan utama kata para ulama dan para ahli itu adalah mari periksa relasi spiritual suami dan istri. Gitu ya bunda ya. Maksudnya ini bagaimana keterhubungan dan ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa relasi spiritual yang paling utama dalam rumah tangga itu? Karena relasi spiritual itu ayah bunda sangat bersangkut paut dengan persoalan harmonis, dan harmoni itu sangat bersangkut paut dengan persoalan keberkahan rumah tangga. Ada orang yang punya banyak uang, banyak fasilitas, banyak semua yang dia punya, tetapi dia nggak harmonis dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan keberkahan dalam rumah tangganya. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya apa saja, tetapi bawaan di rumah itu hubungan dengan anak nggak baik, hubungan dengan istri kadang-kadang pura-pura bahagia, kadang-kadang ngomongnya berusaha untuk baik-baik, tapi ngomongnya kenceng aja, bawaannya bertengkar aja dengan anak-anak nggak peduli, nggak hormat sama orang tuanya. Kenapa ini persoalannya? Kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, karena di rumahnya itu lebih banyak bermukim iblisnya daripada banyak bermukim malaikatnya. Itu ya bundanya. Sehingga apa? Allah cabut keberkahan itu. Nah itulah sebabnya kata para ulama, kalau kita bicara soal harmonisasi rumah tangga, yang pertama itu bukan cek apakah bapak ibunya ikut pelatihan pengasuhan apa enggak, bukan itu. Tapi yang pertama kata para ulama, para ahli adalah ceklah seperti apa keterhubungan dan ketersambungan suami dan istri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paling gampangnya begitu ayah bunda ya, paling gampangnya. Ini saya menasihati diri saya ini. Misalnya begini, kalau kita sholat kita terburu-buru, misalnya gitu ya bunda ya, itu salah satu kata para ulama adalah bentuk relasi spiritual kita nggak kuat, nggak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ya saya nih contohnya, saya kadang-kadang sholat itu super kilat lah ya, bukan JNE lagi, itu udah apa gitu ya, udah kilat khusus lah gitu ya bunda ya. Sehingga saya begini ya bunda, saya mungkin terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sholat Al-Fatihah, baca takbiratul ikram. Tetapi nggak ada greget gitu ketika saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada keinginan saya, nggak ada berdebar hati saya gitu ayah bunda. Nggak ada keinginan menangis gitu mendengar Ar-Rahman ya Allah, Ar-Rahim ya Allah. Sudah puluhan tahun sholat gitu ayah dan bunda ya. Sudah puluhan tahun naik turun gitu. Tapi nggak ada. Tapi itu saya terhubung gitu. Saya tetap sholat gitu ya. Sholat subuh, sholat isya, sholat apa gitu. Tapi begitu aja lewatnya. Ketika sujud itu nggak ada keinginan benar-benar menyerahkan diri kepada Allah gitu ya. Nggak ada keinginan itu. Nah ini yang dikatakan oleh para ulama dan para ahli pengasuhan. Ini adalah pangkal dari semua persoalan pengasuhan, semua persoalan pernikahan. Karena apa? Karena memang tidak terhubung dan tersambung. Terhubung saja saya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya nggak tersambung. Sama misalnya gini, saya nelpon Ustadz Sofwan gitu ya.
Net, karena ada nada sambungnya kan gitu ya, nada terhubungnya gitu ya Bunda. Net, net gitu. Nah, nggak ngomong-ngomong gitu, berarti emang terhubung doang, tapi nggak tersambung gitu ya Bunda. Nah, ini kita nelpon saudara aja, nelpon ustadz aja, kita merasa kapan dia ngomong ya gitu ya. Kita mau curhat nih gitu ya. Wah, itu rasanya mengkert di sini gitu ya Bunda. Itu baru hubungan manusia, apalagi hubungan dengan Allah gitu ya. Saya mencontohkan ke diri saya, ada Bunda, bersoal rumah tangga saya, selalu pikiran saya itu adalah, oh siapa nih konsultasi sama siapa nih? Saya nggak pernah merusakkan terhubung dan tersambung kepada Allah gitu. Saya nggak pernah, kalau ada misalnya bertengkar saya dengan pasangan saya, anak saya nggak mendengar omongan saya gitu. Nggak, yang pertama saya ingat itu bukan relasi kepada Allah gitu ya. Yang saya ingat itu nelfon siapa nih, konsultasi sama siapa gitu. Nggak ada keinginan misalnya bertengkar dengan apa saya mau kasar dengan pasangan saya, nggak ada keinginan saya, Allah pengen wudhu gitu ya, pengen saya sholat 2 rakaat, pengen saya ngadu sama Allah, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, saya adalah wali yang zalim ya Allah gitu ya. Nggak ada keinginan semacam itu. Nah, para ulama, para alim mengatakan orang yang semacam ini seperti saya ini, ayah dan bunda, dipastikan ayah dan bunda relasi pernikahannya bermasalah. Kalau relasi pernikahan bermasalah, pasti relasi pengasuhannya bermasalah. Gitu ya Bunda ya. Nah yang kedua adalah yang perlu kita periksa ayah bunda adalah relasi pernikahan. Nah relasi pernikahan itu ayah bunda adalah bagaimana hubungan suami dan istri. Kita memang harus berjujur-jujur ayah bunda. Apakah kalau kita mau menghebatkan anak kita, misalnya apakah pernikahan kita ini baik-baik saja atau udah nggak baik-baik saja sebenarnya? Atau pernikahan ini sebenarnya ya udah banyak aktingnya lah gitu ya bunda ya, di depan orang mertua, depan apa, gandengan dah tuh, pas nggak ada orang gitu udah gitu ya, lu teh manis lu nggak gitu ya, udah banyak aja yang salah gitu untuk suami dan istri. Nah ayah dan bunda, kenapa kita harus memeriksa relasi pernikahan ini? Seperti yang saya sebutkan tadi itu, hampir ulama-ulama terbitul auladul islamiyah dan ahli-ahli mengatakan bersoal pernikahan itu pasti bersoal cara dia ngasuh anak. Gitu ya bunda ya. Karena apa? Anak-anak kita itu cermin ayah dan bunda. Cermin, dia nggak bisa kita bohongi seperti apa kondisi kita dengan suami, dengan pasangan kita sebenarnya. Nah itulah sebabnya penting sekali ayah dan bunda. Di samping kita yang pertama memeriksa relasi spiritual kita, yang kedua kita periksa relasi pernikahan kita. Seperti apa sih hubungan kita ini? Udah jalan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, seperti apa sih sebenarnya? Gitu ya bunda ya. Lagi baik-baik saja atau emang udah nggak baik-baik saja? Cuman nggak enak pisah, nggak enak sama orang kantoran, nggak enak sama tetangga begitu, nggak enak sama siapa gitu, anak udah 3, udah 4, bagaimana urusannya kalau udah kita pisah gitu. Tapi ayah dan bunda udah nggak mau berpisah, nggak mau juga memperbaiki gitu ya, masing-masing berjalan dengan caranya sendiri-sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayah, kata para ulama itu, periksalah relasi pengasuhan. Periksalah bagaimana cara kita mengasuh anak-anak kita. Karena apa? Karena nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Ayah bunda mungkin sudah baca lah, teman-teman di pertanian jauh lebih tahu dari saya. Kalau kita baca buku-buku pengasuhan dalam anak itu, nah, kita nanti itu ayah dan bunda akan ditanya sama Allah itu sesuai dengan tahap perkembangan anak kita. Misalnya begini, kalau anak kita berumur 0 sampai 2,5 tahun, nanti 0 sampai 2,5 tahun atau 0 sampai 5 tahun. Kalau ayah bunda, saya mohon maaf ini, saya takut menggarami air laut nih. Kalau kurang-kurang tuh ingatkan saya. Kalau kita punya anak 0 sampai 5 tahun, 6, 7 tahun itu kan ada panduannya dalam Islam ayah bunda ya, ada panduannya. Jadi karena pengasuhan dalam Islam itu nggak bisa by accident, harusnya by design gitu ya. Pengasuhan dalam Islam itu nggak bisa seperti tahu bulat gitu ayah bunda ya, nggak bisa digoreng mendadak, halo gitu, jadi tahunya nggak bisa gitu. Jadi memang harus ada desainnya. Nah, anak 0 sampai 5 tahun itu desainnya yang sudah Allah sampaikan kepada kita. Kalau kita baca di Al-Quran itu adalah An-Nahl 78. Bagaimana Allah mengatakan, Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara afidah. Jadi kalau punya anak rentang umur 0, 5 tahun, 0, 6 tahun itu, patokannya adalah wa ja'alakum, apakah kalau kamu membesarkan anakmu, tolong jaga pendengaran anakmu, itu yang pertama. Yang kedua, jaga penglihatan anakmu, itu yang kedua. Yang ketiga, jaga hati nurani anakmu. Nah sekarang kita mau ditanya sama Allah, nanti anakmu di umur 5 tahun, Allah akan tanya sama kita nih, khususnya sama saya. Dulu waktu ayah Irwan punya anak 0,5 tahun, anaknya itu pendengarannya sering dengerin apaan? Nah gitu kan ditanya tuh.
Berapa banyak baca Al-Quran dulu waktu anak umur 5 tahun. Begitu sekali berapa baca Al-Quran. Nah, kita akan tanya, dengerin apaan yang lebih banyak kepada anak-anak kita. Nanti kita akan nggak bisa lari 1 inci pun dari pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah sebabnya ayah dan bunda, kenapa kita harus memeriksa relasi pengasuhan ini. Ini 3 hal ini harus kita pahami bersama, kata para ahli. Ini bukan kata saya, ini ayah bundanya, kalau saya mau belajar lagi, sangat-sangat belajar ini. Nah, kalau kita memperhatikan yang 3 ini, ayah dan bunda, kita memperbaiki relasi pengasuhan yang paling utama, insya Allah akan memudahkan relasi, akan menyehatkan relasi pernikahan kita. Kalau relasi pernikahan kita sehatkan ayah dan bunda, insya Allah nanti anak akan mendapatkan ayah dan ibunya yang sehat, dan nanti akan hebat mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Gitu ya bunda ya. Jadi semuanya ini berkaitan erat. Jadi kalau kita mau menanyakan bagaimana cara mencari keberkahan rumah tangga itu, secara ilmu pengasuhan, kita periksa yang 3 ini. Gitu ya bunda. Gitu. Nanti ada pertanyaan mungkin ayah dan bunda, gimana ayah Irwan kalau semuanya sudah terlambat? Nggak ada kata terlambat. Yang terlambat itu cuma datang gaji, kadang-kadang terlambat gitu ya bunda ya. Datang bulan kadang terlambat. Kalau yang ini nggak ada terlambat gitu, masih bisa kita untuk memperbaiki. Bahkan sampai nafas kita hampir sedikit pun kita bisa untuk membayar semua kesalahan-kesalahan kita di dalam pernikahan, di dalam pengasuhan anak-anak kita. Baik. Saya izin sedikit ayah dan bunda untuk menjelaskan yang tadi saya bilang relasi spiritual itu. Relasi spiritual itu intinya 2 ayah bunda, terhubung dan tersambung. Terhubung udah tadi saya jelaskan ayah bunda ya. Terhubung itu kayak orang nelpon gitu ya bunda. Ada nada hubungnya ada gitu, tapi nggak tersambung, nggak diangkat teleponnya. Nah, saya mencontohkan seperti itu. Yang paling menarik ayah dan bunda adalah di relasi spiritual ini, kalau ayah bunda baca buku-bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Abdullah Mubarak mengatakan, relasi spiritual di rumah tangga itu sangat tergantung seperti apa relasi spiritual sang ayah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi rumah tangga kita ini, kalau Abdullah Mubarak mengatakan, beberapa ulama mengatakan, kalau bersoal rumah tanggamu, bawaannya panas aja dari rumah tangga itu, komunikasi nggak lancar suami istri, anak-anak susah diaturnya, yang pertama diperiksa para ulama itu adalah periksalah bagaimana hubungan suami, hubungan ayahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sholat subuhnya, berapa dia baca Al-Quran, berapa sunnah-sunnah yang dia lakukan, itu yang paling utama. Nah setelah itu baru kita bicara soal ilmu pengasuhan ayah dan bundanya, bicara soal disiplin, bicara komunikasi. Tapi yang paling utama, ini rahasia yang disampaikan para ulama. Ternyata rahasianya itu ada di saya ayah dan bunda. Bagaimana kondisi saya gitu ayah bunda. Berapa sering tahajudnya gitu ayah bunda ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuatkan hubungan kita dengan Allah SWT semakin dekat. Nah ini yang paling utama. Yang paling menarik ayah dan bunda, saya mohon maaf, yang paling menarik itu adalah di ilmu-ilmu parenting modern. Sekarang kita mengenal namanya positive parenting. Positive parenting pun mengatakan hal yang sama sekarang. Jadi kalau penelitian-penelitian di parenting itu mengatakan ayah dan bundanya, kalau ada apa-apa di rumah tangga kita itu, sekarang ahli-ahli parenting itu tidak menyarankan datanglah kepada ahli parenting kemudian konsultasi dulu atau apa, enggak. Tapi yang disarankan pertama ahli parenting itu adalah periksa bagaimana keterhubungan, apakah yang pertama itu suami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum pandemi itu saya punya kesempatan lah ya dan budaya ditugaskan untuk ada semacam mengisi konferensi lah gitu di beberapa negara di Eropa gitu, dan saya mendapatkan hasil penelitian yang sangat luar biasa tentang yang saya sebutkan tadi ini, positive parenting itu. Semuanya sekarang ahli-ahli parenting itu mengarah kepada bahwa persoal rumah tangga itu jangan pertama kita langsung bahwa wah ikut seminar nih, ikut workshop nih, itu boleh ya dan bunda, sangat boleh gitu. Tapi yang paling utama adalah kalau ada persoalan di rumah tangga kita, larilah yang pertama bagaimana cara Allah menyelesaikan persoalan ini ya. Kalau anak kita misalnya, kenapa sih ngomong anak kita kasar, kenapa sih ngomong anak kita ini, kita jangan pertama pikiran kita itu konsultasi dulu, enggak, tapi pertama kita ingat, ya Allah kenapa anak ini kasarnya gitu ya, kenapa anak ini kok nggak menghormati orang tuanya, apa kira-kira yang dimakan sama anak kita ini, apa yang kita berikan kepada anak kita. Jangan banyak makanan-makanan yang syubhat masuk ke dalam dirinya sehingga banyak akhlak dan adabnya nggak tercapai dengan baik. Baik, Ustaz Sofwan tolong ingatkan saya kalau waktunya sudah ini ya Sofwan ya. Nah, yang kedua ya bunda adalah relasi pernikahan. Nah, ini yang kita bicarakan tadi, relasi pernikahan itu. Relasi pernikahan itu yang paling utama kata para ahli itu adalah memeriksa dalam relasi pernikahan itu punya roadmap pernikahannya atau tidak,
punya setidak-tidaknya rencana ini rumah tangga mau dibawa kemana sih gitu ya Bunda ya. Maksudnya ini rumah tangga kan bukan mobil ya, tapi diibaratkan itu bahtera. Bahtera itu di laut ya. Di laut itu kan kadang kan badai, ombak, tsunami itu kan nggak ngasih WA dia mau datang gitu ya Bunda ya. Dan datangnya mendadak gitu ya. Oleh sebab itu tadi saya menyebutkan Bunda, pernikahan itu rumah tangga itu memang harus didesain. Harus kita ngikutin dulu desainnya Allah seperti apa barulah kita. Nah, seperti apa desainnya Allah? Di dalam roadmap pernikahan itu tadi saya menyebutkan tujuan akhir kita itu salah satunya adalah bagaimana nanti sekeluarga masuk surga di Ar-Ra'd 23 itu gitu ya Bunda. Jadi dari awal nih, dari awal membangun rumah tangga itu, membangun bahtera rumah tangga itu tujuan kita udah kita jelasin tuh atuk. Nah, kalau orang Betawi bilang atuk nih, kalau orang Ragunan bilang atuk doang tuh tujuan kita. Antara bapak dengan ibunya sama-samain. Jangan nanti bapaknya tujuannya kemana, ibunya kemana. Nanti susah kita dalam rumah tangga. Kalau susah berumah tangga, kasihan anak-anak. Kasihan bocah gitu ya Bunda ya. Nah, untuk mencapai Ar-Ra'd 23 itu, nah secara teorinya ada 5 tahap dalam pernikahan itu. Itu yang kita sebut dengan roadmap pernikahan. Nah, ada tahap yang pertama, kita menyebutnya dengan tahap yang tadi saya sebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bagaimana di 5 tahap pertama ini ayah dan ibu terbuka, saling redo gitu ayah dan bunda dengan semua kekurangan-kekurangan yang ada di pasangan-pasangan kita. Jangan sampai kita belum bicarakan nih gini ayah bunda, jangan di dalam hati aja. Misalnya tiba-tiba pas nikah gitu ya 2 hari 3 hari ternyata suaminya ngoroknya udah bukan ngorok jazz lagi, itu rock and roll ngoroknya gitu ayah dan bunda gitu. Nah, ini kita kalau nggak terbuka nih kepada istri, kita disimpan sama istri gitu ya. Nanti ada banyak hal lagi yang disimpan sama istri. Yang menjadi persoalan adalah di 5 tahun pernikahan banyak yang disimpan. Ya simpan, ya udahlah, qadarullah, takdir gua udah punya laki begini, udah takdir gua punya bini begini gitu. Harusnya diomongkan, terutama hal-hal yang disangkut dengan kepribadian. Sebab kalau tidak omongkan ayah dan bunda, roadmap pernikahan kita selanjutnya di tahap yang kedua, ketika Allah amanahkan anak datang gitu ayah bunda, itu bertambah sulit gitu. Nah banyaklah terjadi di sana ayah dan bunda KDRT karena emosi yang sudah nggak bisa dikelola, kemudian bangkitlah apa yang saya sebut tadi utang-utang pengasuhan yang dialami oleh bapak dan ibunya. Yang dulu bapak ibunya mengalami hutang pengasuhan waktu kecil, kalau nggak diperbaiki nanti dia akan menjadi pelaku buat anak-anaknya, gitu ya bunda. Kalau sempat dulu dia dikencengin, dikerasin sama bapak dan ibunya, kalau dia nggak diperbaiki di 5 tahun awal pernikahan itu dengan istrinya, nanti dia akan menjadi pelaku buat anak-anaknya. Nah, ayah bunda, di 5 tahap pernikahan ini, ayah bunda, apa yang dimintakan? Yang dimintakan adalah istiqomah dan istimroriyah, konsisten, komitmen dan konsisten, gitu ya bunda ya. Apa keinginan, apa target kita, nah kita harus komitmen dan konsisten. Baik. Nah, yang terakhir ayah bunda adalah yang kita perlu periksa di dalam roadmap pernikahan ini supaya Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga kita dari sisi pengasuhan ayah bunda ya, bukan saya nggak punya banyak ilmu tentang syariat. Dari sisi pengasuhan ada 3 hal yang penting kita periksa kalau kita ngasuh anak-anak kita. Yang pertama adalah apakah suami istri sudah sama belum prinsip pengasuhannya. Di dalam Islam itu mengasuh anak itu ada beberapa prinsip. Setidak-tidaknya itu ayah bunda ada sekitar 10 atau 14 prinsip. Nah sekarang suami istrinya udah sama belum prinsipnya? Karena ini prinsip nih, kalau prinsipnya berbeda pasti berpengaruh kepada polanya cara ngasuh anaknya. Saya ambil contoh gini ayah bunda. Di dalam Islam itu ada prinsip pengasuhan yang berbunyinya begini, solehkan dulu anakmu lalu pinterkan. Gitu ayah bunda ya. Bagaimana istilahnya ya? Jadi ada dialog dan Nabi Ibrahim nanya kepada Allah, apakah lebih dahulu tu'alimul kitab ataukah setelah itu baru tazkiyatun nafs. Tapi Allah menjawab tazkiyatun nafs awalan summa tu'alimul kitab. Gitu ya bunda ya. Jadi solehkan dulu anak kita, kemudian baru pintarkan. Di awal-awal pertumbuhan anak kita, banyakkanlah stimulasi kesolehan kepada anak-anak kita. Bayangkan ayah dan bunda kalau suami istri nggak sama prinsipnya ini. Kalau suami prinsipnya adalah pinterin dulu anakmu, baru solehkan. Kalau suami bilang, bang enggak, solehkan dulu baru pinterkan. Kebayang nggak ayah bunda ya? Bagaimana nanti mereka mengasuh dalam kehidupan sehari-hari anaknya. Saya ambil contoh lah, kalau suami istri ini ngebangunin anaknya, prinsipnya udah beda gitu. Kalau si bapaknya ngebangunin anaknya, kalimat-kalimat yang pertama keluar tuh begini ya, bangun PR udah belum, PR udah belum, bangun apa tuh, telat lo, masa depan lo gimana urusannya ntar, nah gitu urusannya.
Itu kenapa? Karena prinsip ayahnya, pintarkan dulu baru solehkan. Tapi kalau ibunya membangunkan anaknya, ibunya datang ke anaknya, kemudian deketin mulutnya ke telinga anaknya, kemudian berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian istrinya bilang, ibunya bilang, ya Allah, ya Karim, ya Aziz, ya Latif, bangun ya nak, bangun ya nak, Allah sudah. Gitu ya. Beda banget gak ini? Beda. Nah, yang kasihan siapa? Yang kasihan bocah. Lah setiap hari dibangunin sama dua orang yang beda gitu. Apa yang terjadi ayah bunda? Fatalnya nanti ketika dia umur balik, umur 12, 13, 14 tahun, konsep dirinya itu guncang. Karena apa? Karena dibesarkan dua orang yang beda. Ya bunda ya. Kalau bapaknya yang satu berasal dari Garut, ibunya dari Madura, ini mazhabnya beda nih ayah bunda nih. Mazhab bangunin anaknya gitu. Kalau nggak dibicarain bersama, prinsipnya nggak disamain ayah bunda nih. Itu ayah bunda. Ada lagi nih contoh nih ayah bunda ya. Contoh misalnya gini. Kalau dalam prinsip pengasuhan itu anak amanah, amanah tubuh dan non tubuh gitu ya. Nah, kalau suami bilangnya sama istrinya, "Dek, aku ngurusin makan anakmu aja ya, makan minum anakmu. Nah, aku cari dah yang urusan duit mah aku dah urusan duit," gitu ya. Kata istrinya bilang, "Bang, gimana Bang kalau nanti dipanggil sama sekolah, kalau nanti anak Abang urusan agamanya dapat kamu dah, aku udah nyari duit aja," gitu ya. Enggak bayangin bayangin ya Bunda, kalau ada suami istri yang berbeda, ini prinsip loh, ini prinsip ini. Suami gitu, nah urusan-urusan apa-apa sekolah datang, suami nggak pernah datang gitu ya. Anaknya belum sholat atau apa gitu ya. Nah suaminya nggak mau ikut campur. Ketika istrinya bilang, "Bang, kenapa sih abang nggak ngikut gitu?" Nah, saya kan urusan cuma nyari makan doang gitu. Nah ya benar, bayangkan kalau ini terjadi dalam rumah tangga kita, pasti berpengaruh kepada pola asuhnya. Nah ayah bunda, pola asuh itu apa? Pola asuh itu adalah bagaimana kita ngasuh sehari-hari. Misalnya begini, cara suami istri membangunkan ayah dan ibu membangun anaknya udah sama apa belum? Atau dari dulu belum pernah sama? Atau belum pernah bicarain gitu ya bunda. Padahal Rasulullah mengingatkan kepada kita gitu, hati-hatilah dengan dua waktu anakmu, waktu pagi hari dan waktu malam hari anakmu. Nah ayah bunda, itu pola asuh. Nah yang terakhir ayah bunda, dalam relasi pengasuhan itu yang perlu kita periksa roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan ini maksudnya apa ayah bunda? Di dalam Tarbiyatul Aulatul Islamiyah itu pasti berbeda mengasuh anak laki-laki dan anak perempuan. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Mengasuh anak laki-laki salah satu rujukan kita kepada ayahanda Ibrahim, mengasuh anak perempuan salah satu rujukan kepada ayahanda Imran. Jadi emang beda. Nah, sekarang kita nanya gitu ya Bunda. Saya nih menanya, Ayah Irwan dengan pasangannya udah punya belum udah tahu belum ngasuh anak laki-laki bagaimana urusannya, ngasuh anak perempuan bagaimana urusannya gitu. Nah dulu tuh saya bingung tuh ayah bunda kalau ditanyain begitu. Ya Allah gitu, saya pernah nangis sejadi-jadinya ya bunda. Saya takut nanti ditanya sama Allah gitu ya. Kamu nyari duit doang, itu anak laki-lakimu belum pernah diajarin tentang bagaimana jadi koam, anak perempuanmu belum pernah diajarkan tentang bagaimana jadi perempuan gitu ya. Ya Allah, saya bilang udah lewat masanya. Nah bocah udah gede begitu, gimana urusannya gitu ya. Tapi lagi-lagi nggak ada kata terlambat. Baik. Nah apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan tadi, yang perlu kita pahami ayah bunda ya, yang perlu kita pahami tiga tadi itu paling penting, itu pahami dulu, setelah itu kita lakukan apa yang kita pahami tadi itu. Yang pertama adalah menjaga fitrahnya laki-laki dan wanita, suami dan istri maksudnya, kemudian menjaga fitrahnya anak-anak, dan yang paling terakhir adalah membuat komunikasi, karena ayah dan bunda di dalam pengasuhan, komunikasi itu menjadi hal yang paling penting dalam urusan rumah tangga kita. Nah baik, mudah-mudahan saya bisa cepat nih Ustaz Taufan ya, nanti bisa kita tanya jawab ya. Pertama itu adalah menjaga fitrah. Fitrah ayah apa? Fitrah laki-laki itu sebagai ayah atau sebagai suami adalah menjadi qawwam. Gitu ya bunda ya, menjadi qawwam. Nah qawwam itu salah satu fitrahnya itu adalah mencari nafkah. Gitu ya bunda ya. Kemudian menyambung keturunan, pelindung, sebagai murabbi. Gitu ya bunda ya. Kemudian sebagai objek identifikasi. Objek identifikasi itu maksudnya adalah ayah itu bertanggung jawab ngegedein melaki-lakikan anak laki-lakinya dan memperempuankan anak perempuannya. Gitu ya bunda ya. Sekarang kan jadi masalah penting nih di Indonesia. LGBT itu ya bunda, LGBT itu yang paling banyak sekarang anak laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah apa? Lihatlah seperti apa ayahnya di umur anak laki-lakinya di umur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun. Karena itu umur laki-laki.
waktu yang paling tepat melatih kelaki-lakian itu ada di umur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun. Melatih keperempuanan anak perempuan kita itu ada di umur 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Nah, sekarang kita tanya, waktu anak laki-laki kita di umur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun, ayahnya ada di mana? Gitu ya Bunda ya. Apakah anak laki-laki kita berayah ada, berayah tiada? Ada ayahnya secara fisik, tapi ayahnya nggak ngikut gitu ya, untuk melatih kekomaman anak laki-lakinya. Nah, fitrah wanita ada 4 fitrah wanita atau 4 peran wanita yang kita lihat disimpulkan di surat An-Nisa 34 itu, yang qanitah, hafizah, dan solehah itu. Nah, ayah bunda, fitrah wanita itu kalau kita baca hadis Rasulullah SAW kan ada di 4 wanita ini ya, wanita dunia, wanita hebat dunia akhirat ini. Adalah bagaimana menjadi seorang suami yang menjadi seorang istri yang baik, itu ada dilekatkan kepada Bunda Khadijah binti Khuwailid, bagaimana menjadi ibu yang baik dilekatkan kepada Bunda Maryam binti Imran, bagaimana menjadi anak yang baik dilekatkan kepada Fatimah binti Muhammad SAW, bagaimana menjadi seorang duat, seorang perempuan yang berguna, yang punya life skill yang banyak untuk berguna buat masyarakatnya, dilekatkan kepada Bunda Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Jadi kalau kita melatih anak laki-laki kita, anak perempuan kita, kalau kita baca buku-buku Tarbiyatun Nisa itu, paling intinya mengurus anak perempuan itu mengurus 4 ini. Bagaimana nanti kemudian hari anak perempuan kita itu nanti meskipun dia menjadi seorang doktor ekonomi yang hebat, menjadi dokter pertanian yang hebat, menjadi kepala kantor yang hebat, anak perempuan kita pastikan di dalam dirinya itu ada 4 perempuan ini. Gitu ya Bunda ya. Baik. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga fitrah suami dan istri itu? Nah, ini nggak perlu lagi saya sampaikan ke teman-teman di pertanian. Ini sudah dilakukanlah insya Allah ya. Biasanya kita bersuami istri itu kita melakukan 15 sunnah Rasulullah ini ya. Karena inilah yang disudahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita, sekaligus menjaga fitrah suami dan istri. Nah, saya bacakan karena sudah Bapak Ibu sudah melakukan, pasti sudah hafal ya. Nah, saya bacain satu-satu aja. Yang pertama, ayah dan bunda, apa itu? Yang pertama ibadah ya, pernikahan itu semua istri harus selalu mengingatkan bahwa ini ibadah ya. Kalau ibadah pasti kan gitu ya Bunda ya. Kalau misalnya berhubungan suami istri, kalau ini lakukan ibadah, jangan lupa doanya gitu ya Bunda ya. Harus tahu kita dalam apa ini bersuami istri. Kalau kita mencari uang untuk istri, untuk anak-anak, ini dalam rangka apa? Yang kedua senyum. Ya, ini sunnahnya Rasulullah nih, suami dan istri senyum ya Bunda ya. Seberat-berat apapun kita usahakanlah tersenyum gitu ya. Secara parenting ternyata kalau bapak dan ibu lagi enek banget gitu ya, coba saya bilangin, misalnya Ustaz Sofwan lagi enek banget nih, saya bilang Ustaz Sofwan senyum Ustaz, senyum gitu, Ustaz paksain senyum, pasti ada perubahan yang terjadi dalam diri kita gitu ya. Nah, rupanya memang begitu juga kenapa Rasulullah menyunahkan senyum ini antara suami dan istri. Kemudian pilih kata-kata yang terbaik untuk pasangan kita, ayah dan bunda ya. Kemudian salam. Nah, salam ini salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah kalau ibu dan ayah pulang gitu ya, assalamualaikumnya jangan buru-buru gitu ya bunda ya. Karena assalamualaikum warahmatullahi itu adalah doa yang paling utama kepada pasangan kita. Itu disebabkan kenapa Rasulullah kalau mengucapkan salam itu kepada istri-istri beliau itu dengan fasih, dengan benar-benar gitu ya bunda. Jadi apa ya bunda ya, mungkin salamnya jangan asal jadi aja gitu ya bunda. Assalamualaikum gitu ya, istrinya juga Waalaikumsalam gitu ya, nggak jelas itu apaan itu gitu ya, Assalamualaikum apaan. Baik, kemudian yang kelima, berpelukan. Nah, berpelukan ini ayah dan bunda rupanya sunnah juga. Ada ulama yang mengatakan kalau kita sudah di atas pernikahan 7 tahun 10 tahun itu usahakan berpelukan. Emang lagi nek, pelukin aja udah pasangan kita gitu ya bunda ya, lagi nek pelukan aja. Kalau nanti ibu-ibu bisa praktek nih ya, praktek ke suaminya gitu, peluk aja langsung gitu ya bunda ya. Kalau suaminya bilang kenapa lo gitu ya, bilang gitu, emang sunnah Rasulullah nih bang gitu ya. Kemudian si abangnya bilang lu sehat gitu ya, bang sehat bang, ini bukan anak sehat nih gue meluk lu gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau di parenting itu ayah bunda berpelukan itu ditambah harusnya mendekap. Kalau berpelukan itu biasanya kalau kita meluk pasangan kita itu tangan nggak nyampe. Kalau kita meluk pasangan kita nih, bunda ini teknis ya. Nah, nggak nyampe tangan kita, itu berpelukan. Dampak yang luar biasa kalau dalam parenting itu kalau mendekap itu sampai sesak napas pasangan kita. Itu beda. Itu cobain ya Bapak Ibu ya. Kalau lagi anggot-anggot pasangan sini bang, gue dekap lo gitu. Dekap itu sampai nyesek gitu ya, sampai nyesek. Udah ampun, tobat gitu misalnya. Gitu. Kenapa sih dek gitu? Aku sunnah nih bang, sunnah gitu ya. Kemudian berciuman, ayah bunda ya. Ini makin angkanya makin besar nih, makin nggak perlu saya terangkan ya. Ayah bunda sudah harus melakukannya ini.
Ini penelitian ya Bunda ya, 15 sunnah Rasulullah ini diteliti oleh para ahli parenting. Kalau orang yang melaksanakan, ada sekitar 7.000 lebih pasangan melaksanakan 15 sunnah Rasulullah ini. Separuh dari pasangan itu tidak melaksanakan 15 sunnah Rasulullah ini, berantakan rumah tangganya. Separuhnya lagi itu rutin melakukan 15 sunnah Rasulullah ini, ternyata bersoal rumah tangga mereka dalam keadaan gawat pun mereka lakukan 15 sunnah Rasulullah ini, Allah memberikan keberkahan, harmonis rumah tangga mereka ini. Jadi ya Bunda, coba dah ya, anak-anak dikit paksain aja dah gitu ya, paksain aja gitu ya. Kalau suami atau pasangan bilang, kenapa sih bang gitu ya, udah nggak usah tanya, sunnah ini sunnah gitu ya. Oke. Nah kemudian sentuhan lembut, ini penting nih Bunda, saya ini udah makin lama nikah, sentuhan lembut udah susah, lupa udah saya nyentuh lembut. Awal nikah disebut lembut dah tuh ya, mau nyentuh anak, rupanya memang Rasulullah memperlakukan ini kepada istri beliau. Mendengar dengan baik ini penting ya, terutama bagi bapak. Sebab bapak, ya ayah saya ini, ayah bunda, memang Allah melebihkan namanya receptive vocabulary pada pasangan kita, pada istri kita. Istri kita itu banyak menyimpan kata-kata, gitu ya bunda ya. Kalau nggak dikeluarin setiap hari, bahaya. Bisa kolesterolnya naik, asam uratnya naik, asam lambungnya naik. Nah kasihan istri kita. Udah bang, dengerin aja udah. Jadi kalau misalnya istri kita pulang nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya si bapak pulang, istrinya langsung datang, bang, Waalaikumsalam bang, ya Waalaikumsalam bang tahu nggak bang, gue kemana bang, wah gini dong, panjang banget ceritanya. Si abang udah jangan dipotong-potong, jangan bilang sama istrinya, udah yang penting-penting aja ngomongnya, jangan begitu, udah dengerin aja, gitu ya, dengerin aja. 15 menit baru pembukaan itu air bunda, belum pada inti itu udah 15 menit, dengerin aja. Udah dengerin setengah jam itu sehat tuh istri. Ya tadinya sakit sehat dia. Kenapa? Karena dia didengarkan. Berikutnya tatapan mata yang lembut. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu nggak usah protes sama saya. Ini sunnahnya Rasulullah ya. Saya meriksa nih, saya jujur gitu. Udah lama saya nggak melakukan ini kepada pasangan saya. Menatap lembut, ya dekat-dekat dengan wajahnya, terus memberikan tatapan lembut. Selama ini tatapan tuh galak aja sama dia. Kita pulang, teh manis, kenapa sih kurang gula? Kenapa sih lu kurang gula? Gitu dong. Natapnya udah kayak natap KPK sama pemeriksaannya orang koruptor gitu ya bunda ya. Nah kemudian canda gurau, jalan-jalan berdua, kemudian saling memberikan hadiah, tabadal hadaya, pandai menyimpan rahasia, si istri jangan diomongin rahasia-rahasia suami, suami jangan ngomongin rahasia-rahasia istri, kemudian ungkapan cinta. Nah ini Masya Allah nih ayah bunda ya, ungkapan cinta, kemudian ke-15 memberikan rasa aman. Ayah dan bunda, tadi saya sebenarnya mau menyampaikan teori-teori parenting, tapi setelah banyak penelitian dilakukan parenting, ternyata membuat harmoni rumah tangga itu adalah dengan 15 sunnah Rasulullah ini sangat-sangat dasar. Tadi sudah saya sampaikan, penelitian di Amerika menjelaskan ini, 15 sunnah Rasulullah ini separuh dari pasangan itu tidak melakukannya, separuh melakukannya. Ternyata yang melakukan itu, dia hampir 80% rumah tangganya kembali menjadi harmonis. Yang kedua, nah tadi itu urusan kita dengan pasangan. Urusan kita berumah tangga itu ya bunda adalah urusan dengan pasangan, kemudian urusan dengan anak. Nah, supaya harmonis rumah tangga kita, otomatis kita juga harus menjaga fitrahnya anak-anak kita. Nah, apa fitrahnya anak-anak kita? Ini saya sedikit menggambarkan saja kepada ayah dan bunda, ini tahap perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan. Ya bunda ya. Kalau anak laki-laki itu di umur 0 sampai 7 tahun, ini keinginan dia nih ya bunda, ini keinginan dia nih, umur 0 sampai 7 tahun. Hati-hati sama telinganya, sama hati sama matanya, sama hati sama hatinya, yang tadi saya sebutkan itu. Ya Allah ya Karim, saya nih ayah bunda, saya nih sekarang nih ayah bunda, sekarang nih rasanya Allah pengen balik lagi ketika anak kecil gitu. Kenapa? Karena zolim saya. Dulu waktu anak saya 0 sampai 5 tahun atau 7 tahun, saya nggak perbaiki bacaan Al-Quran saya, ayah bunda. Gitu, anak udah mulai masuk TK, baca Al-Quran saya masih nana nono gitu aja ya bunda. Anak sudah mulai umur kelas 1 SD, 2 SD, sampai anak umur saya umur 3 SD bilang ya aku mau boleh nggak setoran anaba, sampai saya nggak naba itu apaan, saya bilang gitu, saya kira itu setoran bank ya bunda, sampai begitunya hancurnya gitu pemahaman saya ya bunda. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, kalau punya kamu anak 0 sampai 7 tahun, gitu ya, hati-hati dengan pendengaran anakmu. Apa selama ini yang kamu dengarkan ke anakmu? Banyak musik kah, banyak lagu kah, banyak Al-Qur'an kah, banyak kalimat-kalimat thayyibah kah gitu. Nah, apa yang kamu perlihatkan ke anakmu? Ayah dan bunda, dan bagaimana kamu menjaga hati anakmu? Nah, kemudian ayah dan bunda, di masa 0 sampai 7 tahun ini kita menyebutnya masa ibu. Ibu yang lebih banyak berperan untuk meletakkan dasar. Kalau boleh saya izin sedikit ayah bunda, kita bagi 0 sampai 7 tahun itu menjadi 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun itu kita sebut dengan umur bonding bunda. Ini umur di mana ibu emang nggak boleh ninggalin tugas utamanya.
Bonding itu menentukan seperti apa ibu dengan anaknya, itu namanya bonding. Nah, bonding ibu di umur 0-2 tahun itu menentukan seperti apa anaknya dewasa kelak kemudian hari. Terutama anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu butuh keterikatan, kedekatan yang begitu lebih dekatnya dibanding anak perempuan. Nah, itu 0-7 tahun itu usianya ibu itu ya, ibu yang lebih banyak. Ketika usia 7-14 tahun, 8-15 tahun, anak laki-laki ini namanya usianya ayah. Ayah nih yang lebih banyak berperan. Kenapa? Karena di umur ini anak laki-laki kita wajib kita laki-lakikan. Kita latih dia menjadi laki-laki, gitu ya Bunda ya. Bagaimana laki-laki menyelesaikan masalah, bagaimana laki-laki itu takut, bagaimana laki-laki itu kecewa, bagaimana laki yang lain. Itu di umur 7 sampai 14 sampai 15 tahun. 14 tahun ke atas itu sudah umur mentor. Jadi ayah dan ibu bekerjasama dengan orang luar. Nah, anak perempuan seperti apa ya? Anak perempuan hampir sama anak laki-laki, 0 sampai 7 tahun hampir sama dengan anak laki. Cuman kebutuhannya dia lebih dekat, anak laki-laki lebih dekat dengan membutuhkan lebih kedekatan dengan ibunya. Nah, anak perempuan di usia 7-14 tahun itu ajarkanlah keperempuanan, kewadudan dan kewaludan gitu ya Bunda. Apa itu? Ajarkanlah dasar-dasar 4 keterampilan kehebatan perempuan yang tadi saya sebutkan itu. Ajarkanlah keterampilan kehebatan bagaimana kelak kemudian hari anak perempuan kita menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi duat yang baik. Kalau anak umur 7 sampai 14 sampai 15 tahun ayah dan bunda, jangan sampai anak perempuan kita nggak nyuci piring makannya, karena dengan nyuci piring makan itu dia melatih motorik halusnya. Kalau motorik halusnya bagus ayah dan bunda, kelak kemudian hari dia lebih enak nanti buat adem suaminya. Kalau dia ngeluh suaminya itu suaminya nggak stres, nggak tegang gitu ayah bunda ya, seperti yang dilakukan oleh Khadijah binti Khuwailid. Baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Kenapa saya menyebut dengan komunikasi? Komunikasi ini hampir semua ahli mengatakan ini adalah salah satu yang paling besar berpengaruh dalam harmoni rumah tangga kita. Nah, bagaimana berkomunikasi antara suami istri? Nah, salah satu rujukannya adalah kepada Ummu Sulaim dengan Abu Tolha. Ya, bagaimana suami istri ini berkomunikasi. Nah, ada 4 cara ya Bunda dalam komunikasi suami istri. Yang pertama tepat waktu, yang kedua tepat cara, yang ketiga tepat kata, yang keempat tepat nada. Ayah bunda yang milik semua ta'ala nggak harus dihafal ayah bunda, karena ini juga udah malam-malam ya, kita santai-santai aja lah gitu ya. Gitu. Nah, 4 ini yang harus kita antar suami istri cara berkomunikasi. Kita lihat satu-satu ayah bunda ya, agak lebih cepat saja. Tepat waktu itu gimana? Rumusnya STCR. Kalau Pak STCR itu maksudnya, kalau pertama stimulan, kalau ada stimulan dari pasangan, jangan langsung respon. Kuncinya adalah kalau ada stimulan dari pasangan, dari misalnya kalau suami misalnya istri lagi ngadat nih, ngomongnya lagi kenceng, lagi ngegas nih, jangan langsung respon. Gimana caranya? Stop dulu, S tuh ya, stop, kemudian T itu think. Mikirin dulu, C itu choice, respon kita gimana gitu ya bunda ya. Jadi jangan langsung nih, jangan langsung kalau istrinya ngegas jangan langsung respon gitu, karena nanti berantakan pasti ayah bunda. Jadi kalau suami, kalau istrinya lagi ngegas gitu, tahan aja dulu sebentar. Mikir nih kita nih, ini respon kenapa ini, kenapa lagi ngadat begini nih, kurang jajan apa ya, transfer kurang atau apa ya? Atau lagi haid atau apa gitu. Nah, kita kasih kesempatan kita untuk berpikir ya ayah bunda ya. Ayah Irwan pasti pertanyaannya, bagaimana caranya ini gitu ya, saya udah kebiasaan gitu ya, apa-apa saya langsung respon. Nggak apa-apa, semuanya butuh latihan gitu. Baik, yang kedua itu tepat waktu adalah golden moment. Golden moment itu ya bunda adalah bagaimana kita, kalau kita ngomong sama pasangan suami istri itu lihat-lihat waktu lah gitu ya bunda. Ini pas nggak nih? Gitu, pas nggak nih ngomong sama suami? Kalau ayah bunda baca bukunya Ummu Sulaim dan Abu Tolha itu, bagaimana Ummu Sulaim itu ketika anaknya meninggal, Abu Tolha baru pulang dari medan pertempuran, itu Ummu Sulaim itu milih-milih waktu gitu ya. Ini mau diomongin langsung atau apa gitu ya. Misalnya gini, kan Abu Tolhanya pulang nih dari perang, anak satu-satunya meninggal. Jadi Ummu Sulaim nggak langsung milih gitu, bang, anak lu meninggal, nggak langsung begitu ya bunda ya. Tapi dia pilih waktu yang tepat gitu ya bunda. Nah ini pelajaran juga buat kita. Kadang-kadang ya bunda, kadang-kadang ibu-ibu nggak tahan, nggak ada apa, belum suaminya bebenah gitu pulang dari kantor, apa-apa dia bilang, bang, anak lu bang, nakal banget anak lu, gitu ya. Ini katanya nggak tepat waktu ya, tahan dulu. Baik, yang kedua namanya tepat cara. Nah, tepat cara itu ada 3 cara. Ayah bunda, ini secara teori pengasuhan. Di dalam diri pasangan kita itu ada 3 ya, ada 3 di dalam diri pasangan kita masing-masing. Ada
dia kadang-kadang pasangan kita kadang-kadang berperan sebagai seorang orang dewasa, kadang-kadang dia berperan sebagai orang tua, kadang-kadang berperan sebagai anak-anak. Nah, 3 peran ini harus dengan 3 cara. Kita harus lihat nih, ini pasangan lagi anak-anak, apalagi orang tua, apalagi dewasa nih. Kalau dia lagi anak-anak, komunikasinya cara anak-anak. Misalnya begini, Ustadz Sofwan kalau lagi istrinya lagi pengen manja-manja nih, bang, dilemparin bantal sama kita, dilemparin, itu jangan bilang gitu, loh udah umur berapa ya? Ngomong yang mana? Gitu, jangan begitu. Itu lagi isyarat. Bang, ngomongnya kayak anak-anak. Nah, kalau begitu Sofwan balas lagi, lempar lagi bantal sama dia, gitu ya. Kalau dibalas lagi, lempar lagi bantal. Itu dia cubit Bang Sofyan yang gitu. Cubit lagi aja, karena dia pengen komunikasi dengan cara anak-anak, gitu ya Bunda. Jangan kita dia udah lempar-lempar bantal gitu, dia bilang kamu gitu ya Bunda ya. Nanti juga ada saatnya mungkin gini, dia datang Bang Soban pulang gitu, terus dia bilang, Bang, ya Allah Bang, bagaimana ya Bang ya anak kita nih Bang, itu bayarannya belum, apa-apa belum gitu. Jangan dilempar bantal istrinya, ini pengen dia ngomong nggak pengen anak-anak nih, pengennya sama orang dewasa, duduk sama-sama gitu ya Bunda ya. Nah, begitu juga dengan ada saatnya kita pasangan kita masing-masing itu berperan sebagai orang tua. Saya nggak nerangin satu-satu kayak ya benar karena ini panjang nih, ada nih sistemnya seperti apa. Nah, saya masuk aja ke tepat kata. Tepat kata itu adalah komunikasi benar dan sehat. Komunikasi benar dan sehat itu adalah benar secara patut, secara agama. Jadi bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, ngomonglah dengan kaulan karimah, ngomonglah dengan kaulan yang apa perkataan yang baik, jangan kita membuli pasangan kita. Kalau ngomongan komunikasi yang sehat itu adalah patut secara manusia, gitu ya Bunda ya. Jadi jangan membuli pasangan kita dan lain-lain. Baik, Bunda, tepat nada itu adalah tenang dan jaga niat kita. Kalau kita belajar dari Ummu Sulaim itu kalau ngomong itu betul-betul, padahal sebenarnya pengen ngomong banget tuh sama pasangannya, tapi dia tahan-tahan gitu ya, beristighfar dan lain-lain. Baik Ayah dan Bunda, itu Bun yang mampu saya sampaikan. Saya mohon maaf betul ke teman-teman Ayah Bunda di Departemen Pertanian. Ini sebatas kemampuan saya aja nih. Ini yang baru bisa saya sampaikan kepada Ayah dan Bunda. Nah, sebagai kesimpulannya dari saya mengingatkan bahwa kalau ingin kita harmoni rumah tangga kita, secara ilmu pengasuhan adalah ada 3 hal yang harus kita periksa lebih dahulu. Ayolah jujur memeriksa relasi spiritual kita, karena itu yang menentukan seperti apa kita menikah, kualitas rumah tangga kita, dan seperti apa kualitas pengasuhan kita. Relasi spiritual kita buruk, akan buruk relasi pernikahan kita. Relasi pernikahan akan mengakibatkan buruknya kita dalam mengasuh anak-anak kita. Nah, kemudian ada beberapa teori yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan yang paling dasar tadi itu bisa kita laksanakan bersama, dan Allah memberikan dan jangan mencabut keberkahan dalam rumah tangga kita. Ayah Bunda ya, karena itu yang paling penting Ayah dan Bunda. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Ustaz Sofwan. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa materinya ya, Ayah Irwan. Alhamdulillah. Masya Allah banyak yang ini. Nanti boleh di-share materinya, Pak Siap, Ayah Irwan. Ya, siap. Saya langsung saya anterin, karena saya siap. Jumat itu saya ke sampingnya di pertanian tuh, San. Kalau sholat zuhur, asar saya di depan pertanian tuh, San. Masya Allah. Baik, jadi ya. Banyak yang ingin bertanya nih, Ayah. Mungkin saya scroll lagi ke atas dari Bu Arpiani. Mohon izin bertanya, bagaimana tipsnya ketika masih tinggal bersama dengan orang tua, kakek dan neneknya anak-anak kita, sedangkan pola pengasuhan anak berbeda antara orang tua dengan kakek nenek. Apakah perbedaan tersebut berdampak terhadap ketidaktegasan seorang anak? Iya. Mohon dijawab dulu ya. Iya, saya jawab Ustaz Sofyan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tinggal di PMI, tinggal di rumah Pak Pondok Mertua Indah atau di rumah orang tua kita, jelas Ayah dan Bunda yaitu 2 kapal ya, 2 kapal. Yang paling penting adalah harus dijelaskan. 2 kapal itu pasti ada 2 aturan. Ayah Bunda ya. Nah, kalau menurut hemat saya yang pertama adalah pasangan suami istri, Bunda harus selesaikan dulu yang tadi saya sampaikan itu. Sepakati dulu pola pengasuhan yang mana yang kita gunakan. Yang menjadi persoalan adalah kita sendiri nggak punya pola pengasuhan, gitu ya Bunda ya. Nah, tentukan dulu pola pengasuhan, gitu ya. Kalau kita nggak punya
pola pengasuhan pasti nanti akan diambil oleh kakeknya, oleh neneknya gitu ya Bunda. Karena kita kan nggak banyak di rumah gitu ya. Itu yang pertama. Jadi tentukan dulu pola pengasuhannya udah pernah dibicarain belum suami istri. Cara membangunkan anak udah bicarain belum. Jangan-jangan udah anak-anak udah gede belum pernah kita bicarain cara membangunkan anak gitu ya Bunda ya. Belum ada kesepakatan maksudnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ayah dan bunda perlu kita bikin kesepakatan dengan kakeknya, dengan neneknya. Kalau saya menyarankan ayah dan bunda, kalau nggak bisa punya kesepakatan yang lain nggak apa-apa, tapi yang paling penting punya kesepakatan yang urusan dengan dua hal yang paling penting. Yang pertama urusan spiritual, yang kedua urusan emosional. Karena ini paling penting buat anak-anak kita, terutama bagi anak-anak yang umurnya 12 tahun ke bawah gitu ya. Karena seperti apa nanti spiritual dan emosionalnya dikembangkan di umur 12 tahun, begitulah nanti kepribadiannya berkembang di umur 15 tahun ke atas, umur 19 tahun ke atas. Jadi menurut emak saya, nanti misalnya begini, bilang sama kakek dan neneknya, sudah barang tentu dengan cara yang hikmah ya ayah bunda ya, sepakati aja terutama dua hal ini secara spiritual dan emosional. Misalnya gini, Pak, aku dan suami kan berangkat kerja, nanti kan anak-anak ada sama papa di rumah, sama kakek sama nenek di rumah gitu. Ntar kalau lagi udah azan zuhur, boleh nggak minta tolong jangan nonton TV gitu ya bunda ya, anak-anak boleh nggak diinikan sholat gitu. Nah itu penting tuh ayah bunda, karena apa? Bagi anak-anak 0,8 tahun sampai 7 tahun itu pembiasaan. Kalau soal spiritual dan emosional itu izinnya judulnya pembiasaan. Jadi kalau nggak terbiasa di umur 7 tahun 8 tahun sholat, nanti susah sholatnya di umur 8 tahun ke atas. Nah, gitu ya bunda ya. Jadi kalau saya, catatan saya itu ya bunda, coba cek dulu pasangan udah punya pola asuh yang sama apa belum, atau jangan-jangan belum pernah bicara soal pola asuh. Itu yang pertama ini. Nah, kedua adalah bikin kesepakatan dengan mertua atau dengan kakek atau neneknya anak-anak, bikin kesepakatan, terutama kesepakatan yang dua, gitu ya, tentang spiritual dan tentang emosional. Kalau intelektual mah gampang ayah bunda, intelektual mah gampang itu belajar gampang ntar gitu ya, kita susulin gampang. Tapi kalau spiritual dan emosional susah disusulin, ayah bunda. Nah, kemudian yang terakhir menurut hemat saya adalah ada dua waktu paling penting ayah dan bunda di dalam hidup anak-anak kita. Yang pertama itu adalah jagalah bagaimana anakmu bangun di pagi hari. Karena kalau anak kita membangunkan anak kita dengan kalimat-kalimat Allah di pagi hari, insya Allah anak-anak kita akan kuat menjalani hidup ini sampai nanti dia malam hari. Itu yang pertama. Jadi kalau begitu, sepakatilah cara membangunkan anak. Itu ya bunda ya. Jadi kalau cara membangunkan anak itu, Bang Sofwan dan teman-teman di pertanian udah tahu lah ya. Cara membangunkan anak itu yang paling penting, jangan jarak jauh. Gitu ya bunda ya. Apalagi 12 tahun ke bawah. Jangan dari dapur bangunin anak. Woi bangun lo, udah siang apa gitu ya bunda ya. Karena itu nggak menguntungkan buat anak-anak kita. Cara membangunkan anak itu kalau dalam prinsip pengasuhannya adalah deket-deket. Ya, pertama ta'awuz ke anak, kemudian kalimat-kalimat thayyibah ke anak ya. Nah, kemudian ayah dan bunda yang perlu juga, ini penting buat ayah dan bunda yang bekerja, apa itu ketika mau tidur. Jadi ayah bunda kalau anak kita tuh mau tidur, dia kan mau tidur nih. Nah, kita menyebutnya ada dua mau tidur itu kejadiannya. Yang satu namanya tidur dalam, yang satu namanya tidur dangkal. Kalau tidur dalam itu anak-anak udah ngeletak, udah nggak bisa dibangunin, udah itu namanya tidur dangkal, tidur dalam. Tapi Allah menyiapkan tidur dangkal sebelum tidur dalam itu. Waktu anak mau tidur itu udah ngantuk-ngantuk, tapi dia belum bisa tidur. Itu waktunya sekitar 5 menit, sekitar 7 menit, 5 menit. Itu namanya saat dimana kita ngecek, ayah dan bunda ngecek, itu seperti apa yang dia lakukan satu hari ini. Ayah bunda nanya aja ke anak kita, Bang, Mas, tadi satu harian apa sih dilakuinnya apa? Biasanya kalau anak-anak ngomong satu, nggak banyak dia ngomongin. Satu aja, berarti itulah yang di bawah sadarnya yang dia simpan. Itu ya bunda ya. Kalau yang dia lakukan itu dia bilang, tadi aku nolong orang. Apa yang ayah bunda lakukan? Kuatkan itu ayah bunda. Peluk anak kita, katakan Allah dan Rasulnya seneng banget apa yang kamu lakukan itu nak. Itu namanya kita nge-rapping. Nah, dia menolong anak, dia menolong orang itu, yang kita kuatkan itu, kalau di ahli, kalau di parenting, itu bisa bertahan 10 tahun lamanya di dalam diri anak kita. Kalau anak kita bilang gini, Bang, Mas, tadi ngapain aja? Mbak, tadi ngapain aja? Tadi aku nyambit kucing, gitu, sampai kucingnya gini-gini gitu. Nah, ayah dan bunda perbaiki itu. Kita bilang, kalau kucing itu disayang untuk apa mas, mbak gitu, disayang. Jadi kamu yang mau lakukan itu gimana? Nggak boleh, bagusnya gimana? Disayang. Nah ayah dan bunda, kalau kita nggak melakukan check out ini, check in ini, waktu menjelang tidur dalamnya anak-anak kita, kalau dia melakukan yang buruk, dia bertahan juga 10 tahun dalam hidup anak kita.
Nah, itu satu usaha yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Ayah Irwan. Ini menyambung pertanyaan kedua ya, yang dari Ayah Ade ini. Assalamualaikum Ayah Irwan. Buat pasangan suami istri yang anak-anaknya sudah beranjak besar, bagaimana cara memperbaiki hutang atau luka pengasuhan pada anak-anak? Iya, oke. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan saya juga nih sebenarnya Bang Sofwan. Jadi gini Bang, kalau hutang ya, hutang dulu ya. Kalau hutang itu biasanya atau luka itu biasanya bisa kita menyebutkan anak kita punya hutang atau luka pengasuhan itu setelah di umur 15 tahun. Setelah umur 15-19 tahun. Tapi kalau umur-umur 12 tahun, umur 13 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu belum betul disebut utang. Masih bisa kita perbaiki. Tapi biasanya kalau umur 15-16 tahun, semua yang kita lakukan yang buruk pada anak-anak kita itu sudah menjadi kepribadian buat anak kita. Khususnya di umur 15 tahun ke atas. Itu yang kita sebut dengan hutang pengasuhan. Nah, kalau hutang pengasuhan itu sifatnya bisa kita selesaikan dengan ilmu-ilmu namanya ilmu reparenting gitu ya. Kita mengulang bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Tapi kalau luka pengasuhan itu kaitannya sama jiwa gitu ya Bunda ya. Biasanya ini membutuhkan terapi, membutuhkan professional help gitu. Nah, gimana caranya? Satu ya Bunda. Tadi saya menyebutkannya, kalau orang tua yang membuatkan luka dan hutang pengasuhan kepada anak-anaknya di waktu 0, 15, 16 tahun, itu biasanya, bukan saya nuduh nih, biasanya dia dulu korban. Dulu dia korban. Di umur 0, 15, 16 tahun, dulu digeblak sama bapaknya, sering gitu ya Bunda, gitu ya. Sering digeblak, sering dia apa gitu. Sehingga menyebabkan terjadi hutang atau luka sama dia. Nah, ayah Bunda tadi saya menyebutkan, penelitian ini menyebutkan bahwa ayah dan ibu yang dulu korban, nanti kalau dia punya anak, kalau dia nggak sadar, dan tadi itu di 5 tahun awal pernikahannya, dia nggak sharing dengan pasangannya, dan dia menjadi korban terus, ketika dia punya anak, dia kecenderungannya aja yang jadi pelaku. Nah, itulah yang menyebabkan, kalau dulu dia dikencengin sama bapaknya, digeblak sama bapaknya, dia kecenderungan akan ngeblak anaknya juga. Gitu ya Bunda ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita 3M yang pertama itu. Apa 3M itu? Yang pertama kita memaafkan semua yang sudah ayah bunda kita lakukan. Bapak ibu kita lakukan dulu. Ya Bunda ya, kita maafkan. Mungkin dulu kenapa Bapak kencang banget sama saya, menggampar saya sampai apa. Mungkin dulu Bapak mungkin lagi emosi, ayah Bunda ya. Mungkin lagi emang ekonomi lagi sulit-sulitnya. Kemudian itu ya, nah kita memaafkan. Proses yang kedua itu, M yang kedua itu adalah setelah memaafkan, kita mendoakan Bapak dan Ibu kita. Setelah kita memaafkan, kita doakan. Bahkan memaafkan itu para ahli mengatakan tidak hanya sekedar memberikan lautan maaf, tapi samudra pemaafan. Udah nggak ada dendam-dendam lagi dah sama orang tua gitu ya. Itu intinya begitu. Ya udahlah, dulu kenapa dia orang tua kita sama kita begitu, udahlah biarin dah gitu ya. Nah, setelah mendoakan itu adalah melakukan biru walidain yang ketiga. Biru walidain itu biasanya gini, kalau Bang Sofwan udah memaafkan bapaknya, udah mendoakan bapaknya, Bang Sofwan pasti bilang sama istrinya gini, tahun depan gaji gue potong dah, bakal umroh bapak dan ibu. Itu namanya biru walidain. Gitu beda ya. Kata para ahli bisa selesai nih persoalan yang pertama ya. Yang kedua, ketika kita memberikan hutang dan luka pengasuhan kepada anak kita, nah, kita mengerjakannya dengan 5M. Yang pertama itu adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa minta ampun Allah Subhanahu wa taala? Karena kita nggak amanah dengan amanah Allah. Anak itu kan amanah Allah ya. Itu amanah Allah apa? Ketika dia umur 05 tahun, amanah Allah udah Allah sebutkan, amanahnya pendengaran. Jaga pendengaran anakmu, jaga penglihatan anakmu. Lah kita entah apa aja kita puterin sama anak kita waktu bayi. Ya kita bawa ke kafe, kita bawa ke mall, kita bawa kemana gitu ya Bunda ya. Dangdutan kita setel apa aja kita setel kepada anak kita. Nah, ini sebenarnya pengkhianatan kita bukan kepada anak, tetapi kepada pemiliknya anak. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita khianatnya sama Allah. Allah sudah mengamanahkan pendengaran anak kita seolah-olah begini nih. Ini amanah pendengaran sama anak, perbaiki bacaan Al-Quranmu, sering-sering baca Al-Quran, biar anakmu dengerin Al-Quran, gitu ya Bunda ya. Berarti pertama kita minta ampun sama Allah SWT. Yang kedua mengakui. Mengakui itu adalah mengakui gitu ya Pak. Kita emang udah banyak. Kita udah banyak ngutangin kepada anak kita. Dulu kita memang salah-salah waktu 0-15 tahun sama anak kita. Kita akui. Nah mengakui ini nggak boleh cuma ibu doang.
nggak boleh cuma bapak doang, harus dua-duanya mengakui. Nah yang ketiga namanya menyadari. Menyadari adalah gimana? Ya Allah, anak udah 18 tahun, anak udah 20 tahun, 23 tahun, sholatnya masih nggak jelas, atau apanya nggak jelas, gitu ya Bunda ya. Sadari bahwa nggak ada kata terlambat. Meskipun dia sudah menikah, kita sudah punya mantu, nggak ada kata terlambat Bunda. Kita menyadari, kita tetap harus menyelesaikan itu, menyelesaikan untuk bayar hutang itu. Nah yang yang keempat adalah merilis. Merilis itu maksudnya apa ya Bunda? Merilis itu kalau luka pengasuhan. Kalau anak kita terluka dengan apa yang dulu yang kita lakukan pada anak kita harus memang minta bantuan kepada psikolog, kepada psikiater, kepada konselor. Untuk apa? Untuk membasuh lukanya lebih dahulu. Nah, M yang kelima itu adalah menjaga. Menjaga itu maksudnya adalah setelah kita berusaha memperbaiki dan membayar utang pengasuhan kita cariin datubi'atun solehah, gitu ya Bunda ya. Kita cariin lingkungan yang baik supaya anak kita tidak lagi mengalami hutang pengasuhan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih ya Irwan. Baik, Bapak, Ibu, Ayah Bunda sekalian, para jemaah. Mungkin selain pertanyaan yang secara chat, saya minta yang ini adalah resen dari Ayah Febi nih, Febi Triwayudi. Silakan, ada yang mau ditanyakan langsung pada Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ayah Sofwan. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Tanya ya, ini sangat menarik sekali ya, materi sangat bagus sekali. Alhamdulillah, makasih Mas. Sangat mengenai kita nih yang kalangan milenial ini, Muhammad. Ini ya, cara mendidik anak kan kita ini kan sering kadang marah pada anak tuh kan, kata orang kan nggak boleh marah sama anak, biarin aja gitu loh. Kalau kita yang mendidik anak yang harus baik itu apa kita nggak harus marah, bukan istilahnya itu nggak kasar gitu ya. Kita mendidiknya yang terbaik gitu ya. Itu ya, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Febi. Jadi marah itu penting Mas, nggak apa-apa Mas marah Mas. Tapi menurut Ahmad marah yang patut Mas Febi. Gitu. Jadi kalau misalnya gini, anak kita usia 3 tahun 4 tahun gitu ya, dia makan minum tangan kiri, loh kita ngamuk, nah berarti nggak patut nih Mas. Gitu ya, nggak patut. Kamu ya Allah, bagaimana kamu membuat malu bapak, buat malu ibu gitu, makan minum tangan kiri, lah baru berumur 3 tahun gitu ya. Nah kita mau benahin bagaimana anak kita gitu. Ntar kita pindahin tangannya ke tangan kanan, 5 menit kemudian di tangan kiri lagi udah gitu ya. Nah patut nggak marah kita sini? Nggak patut gitu ya. Tapi kalau kita ada yang patut akhirnya patut. Misalnya gini, anak-anak yang berusia balik, Mas Febi, ketika bisa balik itu anak kita sudah bisa menjelaskan aturan, kita sudah bisa menjelaskan konsekuensi kepada anak kita sudah menjelaskan semua aturan-aturan itu dan kita sudah bisa praktekkan kepada anak kita, dia wajib untuk ayah kita boleh marah, tapi marahnya yang patut, Mas Febi. Jadi menurut saya marah tuh boleh Mas. Gitu. Kalau nggak marah, kolesterol naik Mas. Gitu, dunia zaman begini ya gitu, asam urat naik, asam lambung naik, udah susah tuh marah. Tapi menurut saya marah yang pas gitu ya Mas. Rasulullah kan marah juga Mas gitu ya. Jadi menurut saya yang penting itu dikelola Mas Febi. Gimana cara ngelolanya? Nah saya bikin buku Mas, tapi ini bukan saya promo buku, enggak Mas Febi, karena bukunya udah nggak dicetak gitu ya. Nah, nama bukunya ini Mas, Semua Anak Itu Adalah Bintang. Ini enggak kelihatan ya. Nah semua anak itu adalah bintang, kelihatan bukunya. Nah gini, enggak kelihatan ya. Jadi apa ini Mas? Kalau mau menghebatkan anak ke depan itu menurut saya adalah di rumah kita harus ada buku tentang perkembangan anak-anak. Kalau kita nggak punya buku tentang perkembangan anak-anak, agak lucu juga. Kita mau menghebatkan anak kita, sementara kita nggak ngerti sama anak kita. Nah saya ambil contoh nih Mas Febi. Nih misalnya saya beli handphone nih Mas, saya beli handphone sama orang, saya beli handphone nih, orang yang jual handphone bilang, nih handphonenya, berapa harganya, 2 juta, saya kasihin duit 2 juta. Orang tuh cuma ngasih handphone doang, kemudian handphone baru nih Mas Febi, kemudian saya nggak mau terima. Nah orang tuh bilang, kenapa Ayah Irwan nggak mau terima handphonenya? Saya bilang, buku petunjuknya mana? Buku petunjuknya, gitu loh. Nah, kenapa emang harus ada buku petunjuknya? Lah nanti kalau handphonenya rusak, saya ngelihatnya kemana? Masang baterainya gimana? Kalau apa-apa gimana? Kan saya harus merujuk ke buku petunjuknya. Ini baru handphone Mas Febi, ini baru handphone.
bagaimana dengan anak gitu Mas Febi, yang nanti Allah akan tanya kita dia mulai hisab, sementara kita nggak tahu gitu ya, nggak ada bukunya kita pegang gitu ya. Ini anak umur 7 tahun udah normal belum perkembangannya, dari mana kita tahu kalau nggak ada bukunya Mas. Nah menurut emak saya Mas Febi, supaya kita nggak marah, supaya marah kita patut nih Mas, menurut emak saya buru-buru dah beli buku ya, itu kok buku tentang tahap perkembangan, cari buku tahap perkembangan secara Islami, buku tahap perkembangan secara psikologis. Jadi kita tahu tuh Mas, anak kita 4 tahun, oh ternyata 4 tahun emang ngomongnya enggak semua udah 3 tahun 4 tahun. Kan kita pernah ya Mas Babi ngalamin ya, anak umur 3 tahun 4 tahun, makan Mas, makan Bang, enggak gitu. Apa-apa yang ngomong enggak. Lah kita bisa naik darah kita apa ngomong enggak. Kalau kita tahu nih kita baca bukunya, ternyata anak umur 3 tahun 4 tahun emang lagi nguji-ngujinya gitu Mas Babi. Ya. Nah, kalau saya sarankan Mas, marah enggak apa-apa Mas, tapi marah yang patut. Marah yang patut itu gimana? Marah yang sesuai dengan tahap perkembangan. Gimana Ayah Irwan kita tahu perkembangan? Beli bukunya Mas. Bukunya murah sebenarnya. Ini bukan buku ini udah nggak cetak nih. Kita makan aja bisa ratusan ribu Mas Febi. Sementara buku yang 50.000 yang nanti akan membantu kita untuk mempertanggungjawabkan depan Allah SWT yang kita punya. Nah, menurut semat saya, biar kita marahnya pas gitu ya, kita mendidik anak kita pas, nanti sama istri sama-sama kita baca buku dah tuh. Anak umur 7 tahun. Kita bilang sama istri kita, Dek, buka Dek, 7 tahun apa perkembangan. Nah, gitu. Wallahu alam shawab Mas Febi. Mohon maaf kalau kurang. Baik, terima kasih Ayah. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama Mas. Baik. Masih ada waktu ya Irwan. Ada 3 pertanyaan lagi di chat saya lihat. Ya. Yang izin bertanya ya Irwan, bagaimana cara mengingat pasangan agar ia tidak tersinggung? Misalnya mengajak sholat tahajud, memperbaiki bacaan Al-Quran, atau mengajak untuk banyak bermain dan diskusi sama anak-anak. Bisa dijelaskan ya Irwan? Iya. Bang Sofwan, yang tadi udah saya jelasin tuh Bang. Iya, jadi cara ya. berkomunikasinya adalah contoh Ummu Sulaim kepada Abu Tolha. Itu dilakuin juga sama orang-orang barat itu Bang Sofwan. Jadi 4 cara. Tepat waktu, tepat nada, tepat cara, tepat kata. Ibu-ibu lakuin aja. Karena emang ini udah setuju sama Rasulullah SAW. Nah, berarti kita lakuinnya 4 cara itu. Nah, tepat waktu kita cari-cari dah waktunya. Jangan ya, suami lagi angotnya kita bilang, Bang, gitu hari kiamat Bang, udah deket kiamat gitu. Al-Quran begitu aja Bang. Itu bukan dia setuju sama kita, malah dia marah sama kita. Jadi kalau bunda ini yang bertanya, kalau saya sarankan, kalau mau lebih detailnya itu di toko buku cari namanya buku Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu masterpiece cara komunikasi suami dan istri. Ya, nanti kita baca dah tuh, nanti kita praktekkan dah insya Allah ya. Kalau tadi ada materinya yang saya sampaikan tadi, Ayah Bunda, materi yang saya sampaikan tadi ada 4 cara ya komunikasi. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya Irwan. Mungkin ini yang masih ada yang raise hand, tapi saya baca dulu nih yang terakhir nih, mungkin yang di chat ya. Nanti ada yang raise hand yang nanya lagi. Nih mungkin sedikit ke pribadi nih Ayah Irwan. Iya. Ayah Irwan istrinya bekerja atau di rumah gitu? Ayah Irwan mohon maaf ini. Ada yang bertanya. Iya. Bekerja Bang Sofwan. Tetapi berusaha untuk bekerja kita atur sendiri, gitu Bang Sofwan. Jadi memang keluar rumah juga gitu Bang, gitu. Tapi memang kita atur lah gitu ya. Saya bersepakat bahwa saya bilang sama istri bahwa urusan makan minum itu laki-laki menurut saya gitu ya. Kalau mau bantu-bantu, tapi saya bilang saya nggak minta bantuan, tapi kalau kamu mau bantu nggak apa-apa, gitu saya bilang gitu. Tapi yang intinya saya, gitu Bang Sobat. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada yang bertanya raise hand. Ini Ayah Pugu nih, luar biasa nih Ayah Pugu. Silakan disampaikan. Ya, terima kasih Ayah Sofwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ayah Irwan. Mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan iya, Mas. Ayah Irwan. Yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana untuk menjaga keistiqomahan dalam mencapai keberkahan rumah tangga. Kemudian yang kedua kaitannya masalah anak.
Kebetulan kan anak saya ini laki-laki, Ayah Irwan, ada Umur kalanya Mas? Umur? umur anak itu antara 7 sampai dengan 15 tahun, di mana mereka itu sedang giat-giatnya untuk mencari apa ya, mungkin ada yang sudah penasarannya tinggi seperti itu. Iya. Bagaimana ketika kita membahasakan menjawab pertanyaan anak itu, semacam ketika memang anak sudah bertanya hal-hal yang kaitannya dengan kedewasaan, seperti contohnya keintiman lah antara suami dan istri, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Ayah Irwan, itu kaitannya dengan bagaimana supaya anak-anak kita, khususnya anak-anak laki itu terhindar ya dari pengaruh lingkungan yang buruk ya, di mana memang lingkungan kami ini cukup heterogen lah, banyak pasutri muda juga di situ. Artinya kita juga mau tidak mau juga harus mencoba beradaptasi, tapi tetap tidak ternodai oleh pengaruh-pengaruh yang memang buruk ya. Kita menjaga tetap nilai-nilai keislaman lah di dalamnya, di dalam lingkungan internal. Namun ada saja yang ketika mereka ingin bermain ya dengan teman sebayanya, ada saja mungkin ketika pulang mereka membawa kata-kata yang memang langsung spontan terucap gitu kan, mungkin kata-kata kotor lah atau kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan gitu pada anak seusianya. Mungkin sementara itu Ayah Irwan, jazakallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pugu, yang pertama soal keistiqomahan Mas. Keistiqomahan ini memang butuh sparring partner Mas. Kadang-kadang kita naik turun ya Mas ya. Kalau saya yang terbagus itu sparring partnernya adalah pasangan Mas Pugu. Jadi bikin kesepakatan menurut saya. Kalau perlu Mas Pugu, kalau saya dulu Mas, saya karena saya banyak kelemahannya, segala sesuatu yang saya ucapkan saya tulis Mas. Gitu saya tulis dan kemudian tanda tangan berdua dengan pasangan saya gitu Mas. Jadi misalnya apa, janji main sama anak-anak gitu. Nah pasangan saya dulu bilang, abang ngomong doang gitu. Dan anak datang main pak, ntar gitu. Nah saya udah tahu nih kelemahan saya tulis Mas. Jadi ditandatangan sama pasangan saya gitu, bang gitu. Anak-anak udah nyamperin gitu. Ya main ya apa. Nah saya nggak bisa berkelit. Bilang anak istri saya bilang, nah lihat nih. Tanda tangan nggak nih, kata istri saya. Nah gitu. Nah kadang-kadang kita membutuhkan begitu Mas Pugu gitu ya. Mudah-mudahan nanti sudah sampai. Nah yang kedua, keistiqomahan itu adalah memang kita harus apa ya Mas Pugu ya. Saya berpikir kita harus membuat jadwal Mas yang jelas gitu ya. Nggak bisa Mas, nggak bisa kalau kita nggak membuat jadwalnya itu nggak bisa gitu. Kalau kita berharap dengan kekuatan keingatan kita aja susah gitu. Jadi yang pertama itu menurut saya adalah butuh sparring partner dan kemudian adalah penjadwalan jelas. Yang kedua Mas Pugu tentang anak laki-laki 7 sampai 15 tahun. Kalau nanya yang umur intim itu gimana? Kuncinya KISS Mas Pugu. KISS itu keep information short and simple gitu Mas. Jadi kalau ada nanya soal intim itu Mas, yang pertama Mas Pugu stay kalem aja, jangan langsung keringat dingin gitu ya, kalem aja. Keep information short and simple. Di umur 7, 14 sampai 15 tahun sangat wajar kalau dia bertanya soal yang intim. Kalau anak perempuan, anak laki-laki, ayah Mas Pugu tidak bertanya, berarti ada sesuatu yang nggak normal. Karena hormon mereka di umur 7, 14 sampai 15 tahun itu sangat tinggi. Berapa Mas hormonnya anak laki-laki, anak perempuan? 800% Mas, 800%. Makanya tadi saya sebutkan, kalau anak laki-laki 7, 14, 15 tahun itu jangan ibu yang maju, bapak yang maju. Jadi kalau ada bapak yang ogah-ogahan megang anak laki-lakinya, berarti dia akan mengorbankan anak laki-lakinya kelak kemudian hari di umur 15 tahun ke atas. Nah, Mas Pugu, Mas saya tadi keep information short and simple ya Mas. Jadi kalau ditanya gimana, saya ditanya, oh ya, aku ini asalnya dari mana sih, gitu ya. Mas Pugu santai aja, jangan langsung jawab, ya Allah nak, suatu malam ayah mendatangi ibumu, jangan gitu Mas Pugu gitu. Nanti kelang kabut, jangankan Mas Pugu yang kelang kabut, anak juga kelang kabut itu. Ngapain malam-malam datangin mama gitu. Nah, gitu ya, nggak usah, santai aja, itu yang pertama gitu. Apa yang harus kita lakukan? Anak 7-14 tahun itu membutuhkan coaching Mas. Dia membutuhkan coach. Nah, coaching itu, nah teman-teman di pertanian jauh lebih hebat dari saya nih. Apa yang harus kita lakukan dalam coaching itu? Coaching itu adalah the power of question.
Jadi kalau dia nanya, balik nanya aja gitu. Mas kenapa sih nanya begitu? Kita jadi tahu nih Mas. Nanti dia bilang gitu, aku kan gini ya, aku kan tadi itu kan aku sama anak yang baru datang itu loh ya, yang baru pindahan dari ke komplek kita itu. Terus kan aku lagi ngomong-ngomong, terus dia nanya, kamu asalnya dari mana gitu? Kalau aku asalnya dari Tegal gitu. Nah, ternyata kalau kita balik tanya, ternyata bukan asal yang itu yang dia tanya, Mas. Yang dia tanya ternyata asalnya dari mana. Kalau temannya asalnya di Tegal, dia tanya asalnya dari mana, apakah dari Bandung atau dari mana. Jadi penting Mas Pugu adalah keep information short and simple. Kita Mas Pugu bagi dua nih Mas, di umur 7-15 tahun itu. Ada yang kita sebut dengan umur mumais, itu 7-10 tahun. Ada yang kita sebut dengan umur balik, umur 2 digit, 10-15 tahun. Nah, caranya untuk menerapkan itu agak berbeda sedikit, Mas. Kalau anak mumais 7-10 tahun itu biasanya kalau kita abaikan sedikit, misalnya kita tanya, kalau nggak terlalu parah-parah banget, udah Mas, biarin aja, gitu Mas. Tapi bagi anak balik, Mas, itu berarti ada dorongan khusus dia kalau nanya soal sang intim itu, Mas Pugu harus selesaikan ini. Tanya benar gitu, kenapa dia nanya, untuk apa dia nanya gitu, karena urusannya sudah dengan hormonnya dia Mas. Kalau dia nggak tersalurkan Mas, dia nggak mengerti, nggak tahu pengetahuannya, nanti banyak Mas terjadi. Maaf ya Mas Pugu, maaf sekali. Tingkat onani dan masturbasi anak-anak SMP di Indonesia itu tinggi sekali Mas, anak SD. Gitu. Bahkan tingkat Mas Pugu bisa cek nih di KPAI, tingkat anak-anak seumur anak-anak SMP itu yang sudah melakukan hubungan suami istri di Indonesia itu hampir mencapai 60% loh Mas. Sudah melakukan hubungan suami istri loh. Kenapa? Banyak hal, terutama ketika di umur balik dia nggak mendapatkan ayahnya terutama yang bisa membimbing dia persoalan seksualitas, gitu ya Bunda ya. Baik. Yang ketiga Mas tentang anak laki-laki dengan tetangganya. Mas, ada satu yang menarik Mas, kalau kita bertetangga itu keterampilan ini keterampilan yang dimiliki oleh Bunda Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Apa itu? Kalau ingin mensolehkan anak kita, solehkan anak tetangga. Itu dulu kuncinya Mas. Itu kuncinya nih. Jadi kalau begitu Mas, usahakanlah anak-anak itu kalau bermain di rumah Mas Pugu aja. Ini usahakan loh Mas ya, semampunya. Sebab kalau dia bermain di rumah kita bisa kontrol Mas. Itu salah satu usaha kita. Yang kedua Mas, tadi yang saya sebutkan itu, soal kata-kata, kalimat-kalimat kasar dan lain-lain itu, Mas Pugu kalau anaknya udah pulang, anaknya mau tidur, jangan sampai tidur di depan TV Mas. Jangan sampai tidur dengan kegiatan yang lain, lagi nonton, lagi dengerin apa. Nah, yang penting Mas Teguh yang tadi Mas Pugu yang saya bilang, kalau dia mau tidur, ada 2 waktu yang Allah siapkan, waktu tidur dalam, waktu tidur dangkal. Nah, ketika mau tidur dalam itu Mas, biasanya anak-anak itu susah tidurnya, padahal udah ngantuk benar. Nah, itu namanya tidur dangkal. Apa tugas Mas Pugu? Satu aja tugas Mas Pugu dengan istri, nanyain apa yang dilakuin seharian. Nah, kalau dia jawabnya satu, Mas Pugu nggak usah khawatir dengan kegiatan yang lain. Karena kalau dia jawab satu itu, berarti itulah yang disimpan di bawah sadarnya dia. Kalau ada pekerjaan yang lain itu dilupain sama dia. Nah, sekarang Mas Pugu cek gitu. Yang dia lakuin itu apa yang dilakukan itu buruk-buruk. Kalau yang buruk Mas Pugu perbaiki sebelum dia tidur. Kenapa? Tadi saya bilang kalau itu buruk, kalau nggak kita perbaiki, maka itu akan masuk ke dalam tidur dalamnya dia, akan bertahan 10 tahun lamanya. Kalau itu baik yang dilakukan, dan kita menguatkan apa yang dilakukan itu 10 tahun juga lamanya, disimpan dalam kehidupannya. Nah itu mungkin Mas Pugu secara sederhana jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, terima kasih. Ini Ayah Irwan, luar biasa materi malam ini. Semuanya sangat pembelajaran bagi kita, terutama nih para ayah, bunda. Amin, amin. Mungkin kita cukupkan ya, Ayah Irwan. Ya. Waktu juga sudah pukul 9. Dan ya. Kalau lewat jam 9 harus pakai kopi, Mas Bang Sofwan. Ya, siap. Kopi. Sedikit Alhamdulillah. Harusnya ini kali Bang Sofwan ya. Harusnya siap. saya ini nih, saya ke pertanian ya, sambil ngopi kita di belakang tuh ya, dekat masjid ya. Ada nih kopi khusus nanti dari Dirjen Perkebunan nih. Insyaallah. Tunggu. Baik Ayah Irwan, ini kebetulan saya lihat tadi ada ketua Gajah MNI, Ayah Makmun ya, Dr. Irwan Makmun. Mungkin ada yang mau disampaikan ketua Gajah MNI sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kenal Waalaikumsalam wabarakatuh. Irwan dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah nih materinya luar biasa nih. Terima kasih banyak ini Pak Irwan atas materinya, dan kita targetkan kemarin tidak hanya sekali ya yang materi ini gitu ya Mas Tovan ya. Siap, siap. Jadi disesuaikan kembali, dan kita memang ada kajian, kita kan ada 4 ini Pak Ayah Irwan. Iya. Yang pertama ada fikih, nanti ada sekarang kedua itu minggu kedua targetnya tentang keluarga, minggu ketiganya tafsir tematik, lalu minggu keempatnya tentang kesehatan. Jadi mudah-mudahan itu bisa paling tidak mengisilah ruang-ruang yang kosong, begitu ruang-ruang yang kurang subur karena aktivitas kami di kantor, kegiatan. Mudah-mudahan setiap malam Jumat ini menjadi ya penyejuk begitu. Dan alhamdulillah materi pada malam hari ini insya Allah akan menambah kekuatan keluarga ya, karena kalau keluarga kuat pasti kinerja di kantor pun makin baik begitu. Ini alhamdulillah. Dan ini banyak, sekira ini materi pesertanya jauh lebih banyak dari pekan lalu ya. Artinya temanya memang juga menarik, di samping pembicaranya yang luar biasa juga menarik gitu. Dan lain di berikutnya mohon kesempatan lagi begitu untuk waktu untuk bisa bergabung dengan kami, dan nanti mungkin tim panitia akan mengkomunikasikan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih Irwan atas kesediaan waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan selamat dan terima kasih juga para Bapak Ibu, baik yang masih aktif maupun yang senior kami ini juga banyak yang peserta setia ya, terutama dari yayasan di Kementerian Pertanian. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf tadi telat bergabung karena masih aktivitas bekerja, jadi ini masih baru nyampe di lokasi untuk istirahat. Jadi terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas segala kekurangan panitia, dan mohon teman-teman panitia tetap laporan keuangannya setiap pekan disampaikan ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap jamaah webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ketua KJMNI. Alhamdulillah. Pak Irwan, mohon Makmun, Pak Sofwan. Dibantu di chat, ada pertanyaan tentang buku yang kedua. Ayah Irwan, bantu di chat. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan karena waktu sudah mau larut malam. Kita sempurnakan kajian kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka